Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Astriani Dwi Aryaning Tias, Ketua dan Founder dari Pita Tosca Indonesia. Selamat malam semuanya, selamat malam pejuang tiroid Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi, kali ini di penghujung tahun 2020, di mana ini adalah tahun-tahun perjuangan kita semua sepertinya di seluruh dunia. Kita yang mana memang dituntut untuk bisa jauh lebih sabar dalam menghadapi segala ujian hidup ini, dan semoga para pejuang tiroid tetap semangat meskipun kita terkendala dalam berobat ataupun mungkin ada masa-masa sulit di mana menghadapi gangguan tiroid di kala pandemi. Nah, ini adalah live chat yang terakhir di tahun 2020 dengan topik yang spesial mungkin ya bagi teman-teman para pejuang Graves' disease, yaitu autoimun hipertiroid. Nanti yang akan dibawakan secara detail mungkin ya oleh dokter yang juga spesial, pernah kita undang juga untuk live chat ke-6 kalau tidak salah dengan tema gangguan tiroid hormonal atau fungsional, yaitu Dr. Indra Wijaya, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin dan metabolik serta diabetes, Magister Kesehatan dan Finasim. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam yang juga merupakan konsultan endokrin metabolik diabetes, berpraktik di Rumah Sakit PIK Jakarta, kemudian Rumah Sakit Premier Bintaro, dan Rumah Sakit Eka Hospital BSD. Nah, nanti akan ada 2 sesi. Jadi yang pertama akan dikupas tuntas tentang Graves' disease itu apa nih teman-teman. Mungkin yang baru tahu atau baru dengar ataupun dengan kondisi yang kurang lebih sama, bisa ditanyakan di kolom komentar yang ada di chat tanda tanya itu. Kemudian kalau misalkan kurang jelas juga bisa langsung put komen dengan mengetik nama, kemudian usia, kemudian gangguan tiroidnya apa, apakah pasien ataupun caregiver, kemudian pertanyaannya apa, dan dari mana ya asalnya, seperti itu. Kemudian untuk sesi pertama diakhiri dengan Q&A. Ini kita diskusi seru aja, jadi nggak formal-formal banget, cuman semoga informasinya ini bisa bermanfaat dan teman-teman Graves' disease maupun yang lain bisa mengerti gitu ya tentang kondisinya. Nah, kemudian akan masuk ke sesi kedua, akan saya undang yaitu Dr. Valen. Nanti akan saya bacakan short bio dari Dr. Valen. Oke, tanpa lama-lama kita akan undang narasumber yang pertama yaitu Dr. Indra. Sembari menunggu Dr. Indra untuk bergabung, saya mau nanya ini kabar teman-teman semuanya. Oh, udah gabung ternyata. Halo semuanya, apa kabar? Dan Dr. Indra, terima kasih sudah bergabung dengan live IG Pita Tosca yang ke-12. Ini adalah live IG yang di penghujung tahun, dokter. Dan memang topiknya spesial, yaitu tentang gangguan mata pada Graves' disease. Oke, tadi sudah saya bacakan singkat tentang profil Dr. Indra. Dan ini ternyata sudah ada titipan pertanyaan yang banyak, dan tapi otomatis akan kita bacakan dulu yang dari chatbox dan komen ya. Jangan lupa tadi formatnya. Oke, saya tanpa berlama-lama lagi mempersilakan Dr. Indra untuk mempresentasikan ataupun sekilas tentang Graves' disease itu apa sebetulnya, atau nanti mungkin nyerempet ke hipertiroid. Nanti akan saya bantu untuk gambar-gambarnya. Oke, waktu dan tempat dipersilakan kepada Dr. Indra. Oh ya, baik. Selamat malam, suara saya jelas ya? Jelas banget, Dok. Ya, selamat malam untuk rekan-rekan sekalian yang tergabung dalam Pita Tosca. Para pejuang tiroid ya, senang sekali bisa berkumpul di sini. Juga saya udah banyak undang pasien-pasien saya juga ya untuk ikut supaya bisa teredukasi mengenai apa itu Graves' disease atau khususnya hipertiroid dan komplikasinya. Nah, pada topik hari ini tentu yang kita bahas komplikasi ke mata ya. Nah, jadi selamat malam semua di hari Minggu yang malam ini ya. Senang sekali bisa menyempati ya 1 sampai 1,5 jam untuk bersama kita ya untuk sesi edukasi. Nah, untuk singkat waktu, jadi topik judul hari ini adalah Graves dan komplikasinya, terutama ke mata ya, dan komplikasi ke mata. Nah, apa sih itu Graves' disease ya? Kok namanya grave kayak kuburan ya? Dulu waktu saya kuliah sekolah itu kalau saya tulis kita mahasiswa salah tulis ya Graves itu, waduh, dosen kita marah sekali, ini apa bedanya kuburan sama penyakit tiroid ya? Nah, jadi kenapa disebut Graves' disease ya? Itu adalah penemunya. Jadi supaya teman-teman rekan-rekan sekalian tahu ya.
ada beberapa pasien saya juga ada ikut join ya. Jadi Graves disease itu nama penemu ya, nama penemu kebetulan orang Amerika ya, namanya Bapak Graves ya. Nah, dia menemukan apa sih bedanya dengan gangguan tiroid lainnya? Nah, jadi Bapak Graves ini menemukan pada kondisi hipertiroid, pasien-pasien yang statusnya hipertiroid ya. Nah, apa tuh hiper? Hiper tuh hyper, hyper tuh ketinggian. Nah, itu simpelnya ya. Jadi kalau kita bicara gangguan fungsional ya, itu sebenarnya dibagi dua ya, hiper dan hipo. Simpelnya seperti itu ya. Nah, hiper itu yang kelebihan hormon, hipo itu yang kekurangan hormon. Tentu itu di sesi topik yang berikutnya ya, nanti oleh teman-teman kita Tosca ada sesinya tersendiri. Nah, pada kasus hipertiroid yang hormonnya ketinggian, ya, hormonnya berlebihan, ketinggian yang ada di dalam tubuh, itu penyebabnya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Bisa karena radang tiroid, kita sebutnya tiroiditis, ya, yang sifatnya sementara, ya, nggak nyampe 1 minggu sembuh, ada yang sampai 1 bulan, ada juga sampai 3 bulan, ya. Tapi satu dia stop obat dan sembuh permanen. Itu kita sebutnya tiroiditis atau radang tiroid. Nah, pada kasus tiroiditis, ini bisa hipertiroid dan kembali ke normal. Atau pada beberapa kasus khusus, dia hipertiroid, kemudian tidak bisa balik ke normal, tapi tidak hiper juga, langsung hipo. Ya, dan permanen itu namanya Hashimoto, itu beda cerita lagi nanti. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang menyebabkan tingginya hormon tiroid. Nah, salah satunya minum obat tiroksin. Ya, kita minum obat tiroksin, dokter yang kasih atas indikasi tertentu, ya ketinggian dosisnya. Nah, tentu di dalam lab darah kita berubah jadi FT4 tinggi, TSH rendah. Nah, itu hipertiroid yang disebabkan oleh obat. Nah, pada kasus Graves disease, ya, yang dimana Bapak ini menemukan, Pak Graves ini, itu adalah suatu kondisi kelebihan hormon tiroid, ya, yang disebabkan karena, ya, mayoritas adalah autoimun. Nah, kuncinya adalah autoimun di sini, ya. Jadi apakah, ya dok, Graves disease termasuk penyakit autoimun? Iya, ya. Dia termasuk kategori penyakit autoimun. Dan kita lagi bahas, sampai saat ini kemarin keluar memorandum dari Perhimpunan Dokter Penyakit dalam Indonesia bahwa ya tiroiditis Graves disease termasuk autoimun tidak bisa ya saat ini belum diperbolehkan untuk menerima vaksin COVID ya karena ini termasuk dalam kasus autoimun ya seperti lupus dan lain-lain ya. Nah, jadi itu apa tuh tambahan informasi ya bagi kalian sekalian bahwa Graves ada penyakit autoimun ya. Memo terakhir yang kita dapatkan dari tim dokter bahwa nanti kalau vaksin itu sudah dirilis oleh pemerintah maka pasien-pasien yang ini pun belum boleh, bukan tidak boleh ya, belum boleh untuk mendapat vaksin dulu ya. Nah, jadi ini penyebabnya autoimun ya. Apakah bahaya? Nah, untungnya autoimun tipe yang pada tiroid ini tidak sebahaya penyakit yang lainnya seperti lupus ya ataupun penyakit autoimun yang melibatkan radang sendi ya, rheumatoid arthritis, RA ataupun ITP, darah ya dan sebagainya. Jadi masih banyak sekali penyakit autoimun yang mengerikan ya. Tapi untuk tiroid ini sebenarnya kalau Anda bisa mengontrol mengikuti saran dokternya, treatment teratur ya, remisi itu artinya dia pulih ya, pulih itu bisa dicapai. Ya, bahkan saya selalu mentargetkan pasien saya remisi dalam 6 bulan. Ya, saya selalu menargetkan seperti itu. Jadi 6 bulan remisi, tapi tetap kita harus maintain obatnya dengan low dose, ya dosis kecil sampai 1,5 sampai 2 tahun sesuai dengan indikasinya, ya. Nah, saya menemukan banyak di lapangan itu belum sampai Graves disease, belum sampai waktunya stop obat banyak di stop. Ya, entah pasiennya yang nggak kontrol atau pasiennya memang ada banyak deh yang bosen karena tiap hari minum obat ya bosen ya. Ada juga yang minum obat terus tapi nggak cek darah. Nah, jadinya tetap hiper atau jadi hipo. Ya, nah jadi ikuti saran dokternya. Ya, jangan berhentikan obat kalau memang belum waktunya. Ya, nanti kenapa? Jadi saya banyak menemukan pasien-pasien minum obat sampai 5 tahun, 10 tahun, 13 tahun. Ya, ini ada satu pasien khusus unik ya dari Amerika. Ya, sudah 13 tahun minum obat. Coba bayangkan. Ya, PTU, tirosol. Ya, akhirnya mereka ya nggak tahu ya mungkin ada saudara yang kasih advice ketemu saya kontak ke saya ya saya video call jamnya lucu tuh di sini kita jam segini mereka lagi jam-jam tidur tuh ya tapi paksa dibangun-bangun subuh katanya supaya bisa video call sama saya akhirnya saya treatment syukurlah nggak nyampe 6 bulan udah lepas obat dari 13 tahun coba ya dan hasilnya saya lihat lab-labnya bagus semua ya masih monitoring. Nah kenapa bisa gitu ya itu banyak faktor ya kelihatannya sih kalau saya lihat
treatment di luar negeri masih belum gitu agresif ya, walaupun mereka di situ di luar negeri itu lebih mengedepankan terapi radio iodine atau radio ablasi ya. Nah, ini nanti kita mungkin bahas ke topik-topik nanti berikutnya ya. Apa itu radio Ya. nuklir, apa itu radio ablasi ya. Nah, itu salah satu treatment dari Graves' disease. Tapi pada kasus ini, ya mungkin pasiennya nggak mau. Ya, karena ini tinggal di Amerika ya. Di US itu hampir jarang mereka pakai obat-obat itu kayak kita ya. Asia ini yang sering pakai obat karena keterbatasan fasilitas dan biaya biasanya ya. Jadi kalau kita bicara pasien Amerika, Singapura, Australia, mereka ada radio ablasi. Selesai. Hipotiroid seumur hidup. Nah, itu penyakit Graves. Nah, balik lagi, jadi Graves itu ada penyakit hipotiroid autoimun. Ya, autoimun. Ya. Nah, namanya autoimun itu diingat selalu tidak pernah bisa sembuh. Ya. Jadi tapi bisa remisi. Remisi itu artinya kamu bisa lepas obat. Bisa lepas obat dan dipantau. Ya, targetnya berapa? Di buku bilang 1,5 sampai 2 tahun, ya. Itu waktu yang dokter perlukan untuk memperbaiki hormon kamu dan mengembalikan ke status remisi tanpa obat. Setelah itu kita pantau, bukannya lepas tuh. Nah, itu banyak yang salah ya. Setelah merdeka 1,5 tahun 2 tahun selesai, nggak nyampe 3 bulan balik lagi kambuh lagi. Ya, jadi itu ada monitoringnya ya teman-teman sekalian ya. Jadi ikutin dokternya. Nanti biasanya habis stop obat 1 bulan cek lagi TSH. Bagus 3 bulan cek TSH. Bagus lagi 6 bulan tanpa obat cek TSH. Bagus lagi 1 tahun tanpa obat cek TSH. Nah, itulah ya pemantauan yang kenapa begitu? Karena Graves itu nggak pernah sembuh ya, tapi dia bisa remisi. Artinya kalian bisa bebas tanpa obat. Nah, bicara mengenai terapi ya, simpel aja karena saya mungkin terbatas waktu ya. Jadi terapi Graves itu ada di highlight di Gratoska juga ya. Kebetulan saya juga capture di highlightnya Instagram saya. Dibagi 3 simpelnya. Satu adalah obat tablet. Obat tablet itu apa? Ya, teman-teman sekalian pasti tahu ya. Ada PTU, ada Neomercazole, ada Tirosol. Ya, nah ini yang kita punya. Pasien saya banyak dari luar negeri tuh. Mereka bawa Kamasol, Carbimasol dari Penang, Singapura, dari Kuala Lumpur, nggak apa-apa. Ya, itu cuma derivat turunannya aja, tapi intinya sama lah ya. Kita punya yang setaranya ya. Nah, kedua itu radio iodine, radio ablasi kita bilangnya. Nama lainnya lagi radio nuklir, yodium ya. Jadi minum kapsul yodium nanti diberikan, kemudian dengan dosis tertentu maka tiroid Anda akan dirusak ya, tidak berfungsi. Nah, ini sistemnya ada 2 ya, tergantung nanti diskusi sama dokter radio nuklirnya. Saya sering kirim tuh ya, satunya ke dokter Alvita, saya sering kirim di RSCM. Jadi dia bisa parsial, dosis kecil-kecil, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan ya. Syukur-syukur dia bisa masuk ke euthyroid, hormonnya normal, lepas obat, tidak hipo. Itu approach yang parsial ya. Ada juga yang langsung high dose 1 kali. Dosis besar 30 milikuri misalnya ya. Nah, itu langsung hypothyroid dan minum obat seumur hidup. Nah, kenapa bisa begitu? Karena memang terapi definitif, terapi utama dari Graves' disease itu adalah membuat hipo. Karena saya bilang dari awal kan bahwa Graves nggak pernah bisa sembuh, maka status hipertiroid itu akan selalu ada. Ya, walaupun dibilang remisi udah stop obat, tetap dia bisa balik lagi. Stres berlebihan, ya, perubahan hormon, ya pada wanita terutama kan. 80% wanita terjadi Graves ya, 20% pada pria. Nah, artinya apa? Ada peran hormon sangat kuat. Iya, benar. Ya, stresor ya, pola hidup, merokok, alkohol, kurang olahraga, semua itu mempengaruhi kekambuhan dari Graves jika Anda sudah stop obat. Ya. Nah, ini kenapa di luar negeri mereka agresif langsung high dose, nggak ada parsial biasanya. langsung 1 kali radio yodium selesai. Ya, dokternya nggak mau pusing ya. Tapi di Asia, ya dokternya terlalu pintar, emang kreatif. Kita membuat parsial ya, kecil-kecil, 5 milikuri, supaya pasiennya bisa euthyroid dan tidak hipo. Memang bisa ya. Cuman kan tiap pasien itu sadapan yodiumnya kan beda-beda. Ya, jadi tetap kalau masuk ke hipotiroid ya terima aja, memang begitu. Ya, memang tujuannya terapi Graves itu dibuat hipo. Jadi jangan kaget ya kalau ada lab tertentu, dok dulu kan saya TSH-nya rendah sekali 0,0000, kok sekarang di atas tinggi ya, kaget pasiennya. Iya, lah dia bilang itu malah bagus, kamu justru turun dosis ya, nanti malah bisa ke arah pulih. Nah, banyak pasien kaget, wah saya hipo ya dok ya. Ya itu hipo sementara, namanya Graves itu nggak pernah hipo, hiper seumur hidup itu Graves ya, kecuali setelah diterapi radio ablasi atau terapi definitif.
Nah, nanti Ya. nanti di topik pembahasan yang berikutnya ya, moga di tahun depan kita bisa angkat tema ini ya, karena ini penting dan banyak Ya. saya kirim pasien radionuklir ya. Nah, yang ketiga itu operasi. Ya, terapi ketiga adalah operasi pada Graves disease ya. Nah, pada kasus apa sih yang perlu dioperasi? Itu khususnya jarang sekali sebenarnya pasien Graves kita operasi ya. Mereka Hmm. bukan tipe tumor kanker, bukan ya. Kalau kalau cancer itu udah wajib ya, wajib Ya. kita harus angkat ya. Kalau tumor benign atau jinak itu pun kita harus evaluasi. Dia mengganggu nggak, komplikasi nggak, Hmm. pasiennya terganggu secara estetik nggak ya. Nah, kalau Graves itu memang dia bikin membesar ya, namanya juga struma. Struma diffusa dia ada pembesaran kelenjar tiroid, baik itu hiper maupun hipo terjadi. Ya, jadi jangan heran kalau lehernya agak membesar pasien tiroid ya, karena dia ada stimulasi jaringan tiroid jadi hiperplasia, hipertrofi ya, intinya membesar lah jaringannya ya. Nah, jadi pada Graves itu opsi ketiga ini jarang sekali kita lakukan. Ya, pada kasus apa? Pada kasus khusus. Ya, misalkan pada Graves terjadi ada nodul cancer. Nah, itu kita angkat. Ya, kejadiannya di bawah 1%, makanya dikit sekali saya bilang. Kedua, jika ada besar sekali sampai mengganggu, ya, mengganggu napas, mengganggu makan. Nah, itu kan udah mengganggu fungsi. Kita tahu di sini leher ya, depannya tiroid, belakangnya kan ada saluran napas, ya trakea, belakangnya lagi ada saluran makan, kerongkongan, ya. Jadi apa tuh? Nah, dua fungsi itu nggak boleh terganggu oleh adanya sesuatu yang membesar di depan, ya. Jadi bahaya, ya bisa bisa nggak napas nanti repot, ya, atau makan nggak bisa masuk. Nah, itu hal seperti itu yang mengganggu mekanik. Itu secara mekanik kita sebutkan, itu harus kita oper ke dokter bedah, angkat. Hmm. Ya, ketiga, kasus pada Grace pada ibu hamil. Ya, ibu hamil nggak bisa dikontrol, hypertiroidnya tinggi sekali, obat dia alergi, waduh, ya repot ya. Terus kemudian radioablasi atau radionuklir udah pasti nggak bisa pada ibu hamil atau menyusui. Ya, nah, jadi opsinya apa? Hipertiroid yang ibu hamil yang obatnya alergi semua, gatal semua, nggak bisa terima, ya, tapi jantungnya berdebar terus, potensi abortus, kegagalan kelahiran, ya, babynya nggak berkembang, malah mati dan sebagainya. Nah, itu kasus itu kita harus bicarakan untuk operasi. Nah, jadi ada sangat sedikit sekali indikasi Graves untuk operasi. Ya. Jadi yang kita bahas di sini nanti ke depannya lebih ke obat oral sama radioiodine, radioiodium, ya terapinya ya. Nah, satu poin penting ya untuk disingkat waktu, poin penting yang tadi saya sebutkan autoimun itu bisa diperiksa di lab darah. Namanya TRAB, ya, TSH reseptor antibody, TRAB, TRAP. Itu bisa diperiksa di lab, ya. Jika itu positif, di mana cut off-nya adalah 1,75, jika Anda lebih dari situ, maka Anda positif Graves disease. Bisa nggak dok negatif? Bisa, dan harus negatif. Ya, kalau Anda tidak negatif dalam waktu kurun program treatment 1,5 sampai 2 tahun, itu tidak negatif dan Anda stop obatnya, ya itu pasti akan kambuh. Jadi syarat stop obat, ya, ini triknya. Kenapa pasien-pasien saya pada Ya. stop obat dan tidak balik lagi ya? Ini saya kasih tahu ini triknya. Satu, TRAB-nya harus negatif. TRAB ini mahal ya, 1 jutaan ya, maka itu jarang sekali kita periksa. Bisa periksanya kapan? Yaitu sebelum treatment, before treatment atau saat diagnosis ya. Kemudian after treatment. Jadi nggak usah sering-sering ya. Sebelum dan sesudah berarti kurun waktunya apa? 2 tahun aja. 2 tahun. Ya, sekarang kita periksa TRAB, 2 tahun kemudian ya kita periksa TRAB-nya ulang. Nah, jika Anda penasaran, pasien saya ada tuh, "Oh, dok, ini kan udah enakan ya badannya, TSH-nya udah normal, nggak sampai 6 bulan ya. Coba 6 bulan saya periksa TRAB negatif." Nah, jadi pasien-pasien yang nggak ada masalah biaya, silakan Anda periksa TRAB Anda berapa. Ya, kalau memang kendala biaya, nggak usah tahu sering-sering lah, 2 tahun ya, sebelum dan sesudah. Itu aja ya. Nah, jadi untuk mencapai ke TRAB negatif, tentu ada stepnya, yaitu TSH-nya harus normal, ya. Ya. Jadi kalau lab tiroid itu ada free T4, FT4 dan TSH. T3 dan sebagainya itu nggak usah dibahas ya. Itu bukan bukan porsinya Graves. Nanti itu beda beda topik lagi. Graves itu yang penting adalah FT4 ya dan TSHS. Nah, FT4 pada kasus hipertiroid, free T4 itu hormon tiroid tiroksin yang dihasilkan di kelenjar gondok kelenjar tiroid. Itu pasti akan tinggi, namanya juga hyper. Ya. Ya, tinggi FT4-nya. Tapi memang karena FT4 tinggi, maka TSH akan rendah. TSH itu apa? Itu hormon yang dihasilkan di otak atau kelenjar pituitary.
dia melakukan feedback. Ya, kalau T4-nya tinggi di sini, maka otak disuruh ngerem untuk membuat T4 lebih banyak. Maka itu dia akan rendah TSH-nya. Nah, banyak orang bingung nih. Ketemu saya, dok, TSH saya rendah sekali ya. Saya hipo ya, dok. Ya, ini saya ajarin makanya waktu di poli ya. Jadi banyak banget yang kayak gitu. Ya, wajar sih karena tulisan di Jadi labnya bingung ya dok ya low. malah. L, iya. Bingung kan? Ini kenapa TSH-nya rendah sampai nggak deteksi? Oh, saya hipo, saya hipo. Hipo tapi gemeter. Lagi mana? Nggak nyambung. Terus saya jelasin baru ya, ini T4, ini TSH, kapan cek T4, kapan cek TSH. Jadi tiap lab itu nggak usah cek dua-duanya, ya. Bahkan ada yang nggak ngerti kali ya. Jadi teman-teman mungkin nggak ke dokter atau gimana. Kan ada tuh yang langsung cek sendiri ya. T3, Iya. T4, TSH, semua diperiksain. Ya, dia bilang, aduh ini buang-buang duit saya. Kalau sama saya cuma perlu satu macam. Ya, kalau nggak T4, TSH. Salah satu aja. T3 udah nggak, bukan porsinya. Kecuali TSH-nya turun, T4 normal, maka kita cek T3. Ya, itu namanya penyakitnya T3 tirotoksikosis, beda lagi, bukan Graves ya. Kalau Graves itu kita urusan sama T4 sama TSH. Jadi sebelum TRAB negatif, maka TSH Anda harus normal. Yang tadinya rendah, ya. Untuk TSH normal, maka T4-nya harus normal, T4-nya. Ya, jadi untuk menterapi Graves disease itu ada stepwise-nya, step approach ya. Pertama, normalin dulu T4. Itu poin pertama ya. Selama ada T4-nya belum normal, masih tinggi, jangan harap TSH sama TRAB-nya normal. Jadi percuma tuh cek-cek lab semua diperiksa. Cukup T4 ya. FT4 ada yang total bedanya lebih murah aja ya. Ada juga yang beberapa kasus lah kita periksa ya. Free T4 itu artinya dia tidak terikat albumin ya. Jadi free T4 kita periksa, kalau normal atau turun, nah itu justru bagus. Itu waktunya cek TSH ya. Dipantaunya nggak usah tiap bulan juga ya, tiap 2-3 bulan karena satu biaya juga mahal ya untuk labnya ya. Bahkan untuk teman-teman rekan-rekan di BPJS sebenarnya ada pasien kontak, dok gimana ya, ini harusnya kan memang programnya per bulan ya, bahkan ada yang per 2 bulan kalau belum stabil masih hyper kondisinya. Iya. Nah, BPJS bisanya 6 bulan sekali. Waduh, 6 bulan saya bilang. Gimana 6 bulan dengan dosis yang sama nggak diatur-atur? Karena gini, karena setiap lab darah itu keluar ya, di buku aja bilang kok antara 6 sampai 8 minggu ada di guideline-nya ya, within 6 to 8 weeks itu harus di lab antara T4 atau TSH ya. Kenapa harus di lab? Karena untuk dokternya harus ngatur turun naik dosisnya yang Anda minum, PTU atau Tariosol. Nah, makanya ini memang ya kita harus selalu ini ya komunikasi dengan teman-teman di BPJS ya. Kasihan juga saya pasien-pasien kita yang 6 bulan sekali cek darah itu, aduh gimana ya? Makanya bertahun-tahun sampai puluhan tahun nggak sembuh-sembuh ya. Ya karena harusnya udah naik dosis tapi masih dosisnya rendah. So optimal kan? Ada yang harus diturunkan, jadinya hipo, diterusin terus. Ya itulah makanya aduh kadang-kadang kesian juga ya. Ya tapi gini, tapi sebenarnya ada triknya juga ya. Jadi pasien saya kan beberapa juga banyak yang ini ya secara finansial kan nggak terlalu bisa untuk lab ya. Nah kita Iya. bisa periksa dari nadi Oh, ya. Nah kalau hipotiroid itu seperti apa? Hipotiroid itu bradikardi, artinya nadinya lambat di bawah 60. Kalau pasien Graves nadia di bawah 60, artinya dosis Anda kelebihan itu PTU atau tirosolnya. Nah, itu simple hmm, ya. Ya itu dengan syarat nggak ada masalah jantung ya. Kalau ada masalah jantung, gangguan AV block, aritmia ya beda cerita lagi. Ini pasien yang murni nggak ada sakit jantung, ya. murni Graves ya. Karena banyak kasus khusus yang memang irama aja terganggu sama penyakit tersebutnya. Nah, hyperthyroid yang aktif, maka nadia pasti di atas 90 kali per menit. Tanpa cek darah udah ketahuan sama dokternya Oke. ya. Dok, saya 1,5 bulan, ya udah 6 minggu nih jadwalnya lab saya tahu, tapi aduh ini kan biaya mahal dok, gimana ya? Obatnya sih nggak mahal sih, obatnya tuh murah ya, PTU apalagi ya, tapi labnya mahal ya. Nah untuk teman-teman yang terutama di BPJS ya, jadi Anda bisa mantau dengan nadinya ya. Kalau nadi Anda di atas 90 ya, resting ya, artinya bangun tidur atau saat mau tidur, bukan lagi aktivitas ya. Nah, kemudian nggak bisa cek lab, periksa aja nadinya. Ya, 1 menit berapa, ya. Iya. Kalau udah tinggi, itu waktunya Anda harus naikin dosis. Itu artinya, ya. Tanpa lab bisa, ya, bisa. Ya, cuma ini harus didiskusikan dengan dokternya, bukan Anda naikin sendiri, ya. Betul. Iya. Naikin sendiri, nanti salah juga. Ya, itu harus didiskusikan sama dokternya. Bilang aja sama dokternya, ya. Atau beberapa ada yang konsultasi online sama saya bantu, nggak apa-apa, ya. Karena saya ngerti sih, banyak memang agak terkendala di BPJS ini, ya. Tapi obatnya Betul sih dok. nggak mahal obatnya. Ya, saya lama banget. Saya bekerja di BPJS itu berapa ya? 6 tahun kali ya. 6 tahun. Saya di RSU itu lama. Ya, jadi saya ngerti lah konsepnya sejak Hmm, BPJS itu berdiri.
ya. Sampai saya pendidikan juga kan, saya di RSCM di UI kan tetap kita pakai Iya. BPJS ya. Jadi saya ngerti sekali bagaimana mereka memanage biaya kos ya. Nah, maka itu dokter harus pintar. Tanpa lab kita bisa evaluasi dari nadinya ya, dari Betul. nadinya, dari berat badannya. Kalau Anda hypertiroidnya aktif, pasti akan kurus terus, hipermetabolik kan. Iya. Gejala-gejalanya susah tidur, gelisah, menstruasi terganggu, diare terus. Nah, itu gejala hypertiroid. Ya. Kalau Anda hypotiroid, ya kebalikannya aja. Kalau Anda Graves dan hypotiroid, berarti dosis Anda kelebihan. Kita harus turunkan. Ya. Nah, simpelnya seperti itu. Jadi, lab ada yang penting 3, free T4, FT4, TSH, dan TRAB. Ya. Iya. Tapi yang akan dipantau dokter terus adalah T4 dan TSH. Sekali T4 normal, bagi saya nih, ya, bagi saya dokter endokrin, FT4 normal saya nggak akan cek lagi. Ya, saya cukup pantau TSH-nya terus. Ya, karena kenapa? Karena kalau kita sebut remisi, ya, tujuan-tujuan terapi Graves kan bukan adalah remisi. Artinya kita bisa normalkan hormon tiroidnya dan Anda bisa stop obat. Itu tujuan penyakit terapi Graves, ya. Entah dia mau pakai obat atau radioiodin atau operasi. Yang penting hormonnya itu normal. Nah, caranya T4 normalin, setelah normal, maka TSH Anda harus normal. Ini yang paling susah, ya. T4 tuh gampang, nggak hitungan 2 minggu juga udah normal kok. Nah, TSH yang susah setengah mati, susah. Ya, jadi kalau Anda mau tahu, dok, saya memang Graves sih, ya, tapi saya udah sembuh belum sih? Gampang, cek aja TSH. Kalau TSH Anda tidak normal, ya Anda belum sembuh belum remisi dari Graves, belum pulih, artinya belum boleh stop obat. Nah, siapa yang boleh stop obat? Yang boleh stop obat adalah TSH-nya harus normal, setidaknya tuh 1 tahun. Coba, ya. Jadi kenapa di buku bilang 1,5 tahun, ya, paling cepat ya. Kalau saya mantau pasien saya 1,5 sampai 2 tahun. Nah, 1,5 tahun itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh dokter untuk menormalkan dan memaintain TSH jangka panjang. 1 bulan itu T4 Anda harus normal. 1 bulan, ya, waktunya nggak banyak. Ya, 1 bulan kita normalkan TSH, T4 normalin. Kemudian dalam waktu 5 bulan ke depan, yaitu 6 bulan pertama berarti ya, TSH Anda harus normal dalam 6 bulan loh. Ya, Iya. kalau 6 bulan belum normal, itu ada 2 arti. Satu, TRAB Anda ketinggian, trap, antibody Iya. Anda ketinggian. Ya, artinya apa? Artinya 6 bulan TSHS Anda belum normal dengan dosis yang pas, yang optimal yang dokter sudah berikan. Ya, dengan T4-nya bahkan turun-turun ya. Tapi T4 Iya. udah turun, TSH-nya masih aja rendah. Harusnya T4 turun ke TSH naik. Harusnya. Tapi kalau T4 udah turun atau normal, TSH belum naik, nah berarti kan antibodinya terlalu tinggi. Itu TRAB-nya urusannya. Nah, kasus 6 bulan TSH belum normal, dengan TRAB tinggi, Anda harus masuk ke terapi radioiodine. Itu guideline-nya. Ya. Kalau dipaksain terus obat, ya bisa sih. Cuman nggak tahu kapan bisa stopnya itu. Makanya Betul. kenapa ada kasus sampai 5 tahun minum obat, 8 tahun minum obat. Ya, nah itu mungkin itu pasien-pasien yang harus diterapi radioiodine, tapi menolak. Ya dia boleh aja sih nolak, ya nggak apa-apa kan, itu pilihan ya. Cuman konsekuensinya kan harus minum obatnya jangka panjang. Nah itu aja sih ya. Nah jadi setelah 6 bulan TSH normal, kita harus maintain TSH itu normal sampai 1 tahun ke depan. Maka itu treatmentnya long termnya adalah 1,5 sampai 2 tahun. Setelah itu dokternya akan cek TRAB ada negatif, stop obat. Itu ada remisi. Ya, Oke. jadi memang susah-susah gampang. Ya, saya waktu belum jadi dokter endokrin, waktu jadi dokter umum, aduh, namanya tiroid paling paling takut kalau ujian, paling susah. Nah, waktu jadi Oh, masih internis, susah ya, Dok? oh susah itu. Ya, dokter endokrin itu, dokternya tahu berapa? 134 dokter endokrin di Indonesia untuk Saat ini ya, 260 Dok? juta saat ini. Ya, saat ini 134 dokter konsultan endokrin. Segitu dikitnya karena terlalu susah ilmunya. Coba. Dan Sampai semuanya nggak susah, terlalu interest ya, susah. Dok? Iya, sebenarnya interest banyak loh. Banyak yang interest ya. Cuman ya seleksi masuknya kan, ujiannya dan sebagainya kan Iya. panjang ya. Dan bahkan kita belajar ujian segala macam nih, kita nggak di sini, kita semua di luar negeri. Yang ada gelar KMD itu semua pasti ada sekolah di luar negeri, harus, itu wajib. Dari zaman guru saya, Prof. Sarono dan sebagainya itu sudah keluar negeri. Sampai hari saya lulus kemarin juga itu tetap saya di luar negeri. Ya, jadi kita belajarnya nggak harus di dapat pengalaman lah di luar ya. Jadi kalau kita bicara senternya di Jerman, ya kalau mau tahu center tiroid di mana tuh di Jerman. Obat Tyrosol tuh dari Jerman, ya. Iya, Prof. George Kahali yang betul. buat buku tiroid khusus ya, namanya Prof. George Kahali.
itu di Jerman. Jadi saya di Berlin waktu itu. Ya, Oh, dokter jadi kita sekolah di belajar Berlin waktu itu. sempat muter di Belanda, di Berlin, Kanada. Ya, syukur beasiswa sih. Jadi tinggal saya ikutin aja programnya. Baik, baik. Ya, tapi ya, banyak pengalaman lah, ya, banyak pengalaman di Asia juga saya banyak, ya, di Kuala Oke. Lumpur, di Filipina, Malaysia, ya, Singapura. Ya, mereka punya, nah ini treatmentnya beda-beda. Antara Asia yang lebih ke konvensional pakai obat, ya kan, kayak Iya, kita. Nah, di luar negeri itu lebih agresif. Eropa, Amerika langsung radioiodine, yang habisin. ablasi itu ya, dok ya. Hipotiroid, ablasi, nggak basa-basi dokternya. Karena tahu dia, ini aduh ini pasti lama nih Grace ya. Cek darah Iya, bolak-balik, cek darah bolak minum obat. Yang mending minum obat teratur, ya ada lupa bolong-bolong. Ya nggak sembuh-sembuh pasiennya. Dokter itu nggak betul. mau pusing. Ya Grace langsung radioablasi. Ada benjolan ya, biopsi, tumor, kanker, buang, operasi. Jadi mereka agak agresif sih memang. Iya, iya, Kalau iya. kita kan banyak ini ya, banyak bargainingnya. Dan iya, Yang banyak pasien saya udah kanker komisinya aja. ya, dok ya. Iya, ya, pasiennya udah kanker nih, udah jelasin apa ya busa-busa menurut saya. Dok, obat aja deh, obat aja. Dan Iya, gimana pakai obat emang ini cancer. Tapi ya sudahlah. Ya kita bagaimanapun juga dokter harus pinter juga ya. Jadi saya tekan tuh TSH-nya pada pasien cancer ya supaya dia tidak tersimulasi. Ya iya, itu ya banyak lah option-optionnya ya. Nanti kita bahas di topik iya, berikutnya. Bagaimana pasien cancer yang tidak mau operasi dan sebagainya ya. iya. Ya, Oke, saya rasa dok. itu ya, supaya kita bisa masuk ke sesi tanya jawab Iya, atau masuk ke iya. dokter Valen dulu ya, silakan. Kita akan Ya, langsung masuk ke sesi tanya jawab karena ini oke. pertanyaannya banyak sekali yang udah Iya, masuk. yang Graves banyak sih saya tahu Iya, 2000-an yang orang. Graves. Oke, Lebih saya kali ya. akan mulai dengan ini ya, dok ya, di question box. Sebentar. Karena tadi belum sempat dijelaskan sama dokter. Oh, sorry. Bentar, ini nggak muncul. Terkait dengan sebentar mana tadi? Oke, ini. Jadi dari Ibu V bertanya, apakah benar setiap relapse hipertiroidnya selalu diawali dengan sakit emah yang berkepanjangan? Atau tadi ada juga pertanyaan serupa terkait dengan GERD, dok? Oh ya, baik. GERD sama tiroid itu sebenarnya dua sistem yang berbeda ya. Dua sistem berbeda, pasien itu banyak GERD ya. Tapi kalau lihat dari patomekanismenya, patofisiologinya, maupun komplikasinya, itu tidak berhubungan dengan perut ya. Tapi kalau tingkat kecemasan, memang itu memicu GERD ya, stresor, cemas, anxiety. Nah, hubungannya apa connectingnya? Pasien hipertiroid atau Graves ya, itu kalau dia muncul bawaannya memang cemas. Itu salah satu tandanya. Ya, debar-debar coba. Dia debar-debar, tangan gemeter ya, kemudian susah tidur, hipermetabolik ya. Tentu itu akan meningkatkan anxiety, cemas. Ya orang nggak tidur gimana sih? Ya, mikirnya kemana-mana, nggak bisa tidur karena melek terus, karena jantungnya debar-debar terus. Nah, otomatis itu akan muncul dengan sendirinya ya, bukan komplikasi Graves, tapi itu bagian dari memang hormon yang meningkat bisa memicu kegelisahan. Nah, kegelisahan ini ada dampaknya ke lambung, yaitu salah satunya penyakit GERD atau dispepsia fungsional kita sebutnya ya. Ya. Nah, itu ya bisa. Jadi mungkin ada beberapa orang yang gejala mau muncul itu kok jadi mahnya muncul ya. Ya, itu bisa ya. Tapi yang sering saya temukan itu gemeter, tremor tangannya ya, atau debar-debar. Itu tadi udah sembuh, dia muncul lagi, dia udah tahu nih. Oh, ini saya muncul lagi nih Graves-nya. Nah, dari sana ya. Yang paling gampang debar-debar sama tremor tangannya. Oke, terima kasih Dokter Indra. Nah, dok, terkait dengan pertanyaan tentang mata menonjol atau mata yang melotot, nanti juga akan dibahas oleh Dokter Valen ya. Tapi ini sekilas tentang Graves. Oke. Kalau matanya menonjol atau Graves oftalmopati, tapi belum mendapat rujukan ke spesialis mata, apakah bisa minta ditangani oleh spesialis penyakit dalam dahulu atau endokrin, atau saya harus melakukan second opinion? Ya, jadi Graves oftalmopati itu nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut oleh Dr. Valen ya. Ada derajatnya, ada klasifikasinya ya. Graves oftalmopati atau singkatnya GO aja ya. Graves orbitopati, Graves oftalmopati ya sama aja. GO itu ada derajatnya, mild, moderate, severe ya, ringan, sedang, berat. Nah, ringan itu biasanya belum mengganggu, tapi matanya sudah kelihatan sama dokternya tuh, udah agak melotot, ya. Ini putihnya, lihat aja yang putihnya atas, yang ini ya limbus kita bilangnya. Itu ada bola mata kita, ada yang putih, atas bawah. Nah, kayak gitu. Kalau atas sudah kelihatan bawah udah kelihatan, ya, atau salah satu kelihatan,
itu artinya sudah GO. Nah, tinggal GO-nya GO ringan, sedang atau berat. Kalau yang baru muncul ya, ada juga kelopaknya bengkak ya. Nggak selalu bola mata menonjol sih. Atau ya, Saya atau contohin aja biar teman-teman pada tahu. ya nggak apa-apa. Atau ngerasa pegel ya di belakang mata nih. Belakang bola mata tuh pegel-pegel. Nah, itu kan Di kayak sini dok. kayak 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 monongol. Ya, belakang mata tuh kayak pegel, kayak kita kena infeksi virus ya, demam berdarah. Kalau dia merasa demam berdarah, nah itu kayak gitu tuh. Ya, belakang bola mata kita kemeng, pegel, nggak enak. Itu dia mau menonjol. Ya, jadi banyak. Nah, kalau yang ringan-ringan begitu, biasanya dokter dokter endokrinnya kasih kita kita lebih agresif untuk terapi hormonnya. Ya, belum belum waktunya dioper ke dokter mata ya. Tapi ada juga sih yang udah oper ya, tergantung dokternya lah ya. Nah, Iya. kalau saya pribadi, kalau saya akan refer kalau udah moderate sama severe. Moderate itu yang ya jelas menonjol ya. Terus Iya, severe apalagi yang udah melotot sama apalagi udah mulai buram. Waduh, ini kan sarafnya udah kena tuh. Nah, yang betul. berat itu yang sudah kena ke saraf mata ya. Nah, tentunya ini penting ya. Kalau ada penting kapan dokternya harus merujuk ya. Ya tidak ada salahnya kalau misalnya dokternya kok nggak merujuk-mujuk, saya ngerasa mata saya nggak ini ya, nggak nyaman ya. Tapi ke dokternya nggak merujuk ya nggak apa-apa. Second opinion langsung ke dokter mata juga boleh kok. Boleh, boleh. Ya, nanti dievaluasi mata-mata, apakah saya sudah harus terapi tambahan, ya. Beberapa sih saya yang ketemu saya, dokter matanya sudah berikan misalnya tetes mata, ya, dan sebagainya, ya. Artificial tears, ya, karena gampang kering, ya. Iya. Kalau mereka perlu treatment seperti steroid, nanti akan dibahas satu valen mungkin, ya. Kalau perlu treatment Iya. steroid dan sebagainya, bahkan sampai operasi, nah mereka akan kita tim, ya, tim sama dokter endokrinnya. Jadi, supaya satu satu sepaham ya. Biasa mereka buat surat minta toleransi tindakan ACC enggak untuk terapi dan sebagainya ya. Jadi itu memang harus didiskusikan oleh dokter mata ya. Jadi second opinion nggak apa-apa, boleh aja ya. Jadi ada kasus Oke. mild, moderate, severe. Moderate severe udah pasti harus dirujuk ke dokter mata. Dirujuk. Mungkin ada yang tipe mild ya, jadi dokternya belum kirim, bisa jadi ya. Oke. Dan bisa jadi kalau menonjolnya itu salah satunya gitu ya dok? Iya, bisa. Banyakan sih simetris sih. Simetris biasanya ya. Karena gini, karena dasar patofisiologinya di apa tuh? Di otot retroorbita ya, di belakang Ya. mata kita itu ada otot mata, itu mengandung reseptor TSH ya. Jadi kalau di sini kan juga ada TSH reseptor di kelenjar gondok kita. TSH Ya. kan dibuat di pituitary di otak kan. Nah, hipofisis. Jadi kalau TSH-nya ketinggian, karena TRAB yang memicunya, ya TSH itu kan akan masuk ke sini, ya dia akan membesar. Nah kalau dia masuk ke mata, ya akan membesar juga. Ya, maka itu Iya. kejadiannya sekitar 30%. Ya nggak semua sih pasien Graves terjadi osteopati, ya tapi itu salah satu simptom atau sign yang penting, Iya. ya yang Oke. penting ya. Ya, Siap dok. Berarti memang harus diperhatikan ya kondisinya memang masuk ke derajat yang mana dan itu bisa betul, ditanyakan ke endokrin atau dokter spesialis penyakit bisa. dalam yang menangani ya. Terima Iya, kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dok, ini juga mungkin ada tadi kurang lebih 2 yang bertanya hal yang sama. Saya mau berobat ketika saya divonis hipertiroid atau Graves disease, yang terlihat adalah mata saya melotot atau menonjol, kemudian diinfus metil prednisone. Benar nggak sih dok? 125 ya, mg. Apakah itu itu steroidnya. obatnya benar, sesuai, atau saya harus ke dokter mata? Ya, itu steroid tuh yang tadi saya bilang. Oh, itu Ya, namanya istilah lain dari ya, steroid. jadi prednison, methylprednisolone ya, baik itu tablet maupun injeksi, itu salah satu treatment atau terapi dari GO untuk GO Ya. ya. Ya, itu saya bilang itu harus biasanya kita bicarakan antara dokter endokrin atau dokter penyakit dalam dengan dokter mata ya Ya. untuk karena gini, karena untuk seorang dokter mata atau apa ya kita internis ya atau endokrin memberikan steroid itu banyak pertimbangannya. Apalagi yang high dose. High dose yang Anda diberikan 125 mg, itu masih mendingan ya. Kalau treatment waktu saya di Jerman 500 mg 4 kali dosis Anda. 500 mg IV seminggu sekali ya. Itu bisa bahkan siklusnya bisa 4 sampai 8 kali. Bayangin. Iya. Kenapa sih butuh steroid dosis tinggi begitu? Ya, untuk menekan inflamasi, untuk menekan peradangan, untuk menekan progresivitas pembengkakan mata itu. Itu terjadi inflamasi itu, terjadi peradangan di ini ya di otot mata ya sehingga membengkak. Dan juga memang steroid itu salah satu dia bisa menekan hormon tiroid. Pasien hipertiroid ya yang susah dikontrol oleh obat PTU, tirosol, neomerkazol dan sebagainya,
Dengan steroid dia akan respon. Hmm, Nah, pertanyaannya kenapa itu nggak dipakai sebagai iya, sebagai terapi steroid? itu kenapa Karena dok? banyak efek sampingnya. Kayak itu, Oke, jadi untuk seorang dokter menterapi pasien, kita melihat risk benefitnya dong. Kalau saya betul. berikan pasien steroid long term, bayangkan sampai 2 tahun. Ya, Waduh, itu komplikasinya banyak sekali. Tensi naik, jadi diabetes, jadi gula, tulang kropos, ya, jadi moon face, ya, dan sebagainya. Jadi efek oh yang samping tadi steroid ya ada itu, pertanyaan tentang moon phase ya. betul. Jadi efek samping steroid itu banyak sekali. Maka itu Oke, kenapa terapi steroid bukan terapi rutin pada tiroid, bukan. Tapi pada kasus tertentu kita akan berikan. Satu pada GO. GO-nya mana? Yang moderate severe, ya. oke. Bahkan yang mild pun itu benar-benar ada special case baru kita berikan, ya. Kalau yang derajat Justifikasinya harus kuat sedang ya berat, dok ya. nah betul. Nah, dan ada scoringnya. Jadi Ya, kita punya scoring. ada Nah, scoringnya. nanti tanya Dr. Valen deh scoringnya apa, ya. Ya, Namanya CHA betul betul score, nanti ya. kita bahas ya. Jadi Jadi penasaran jadi ada saya malah. jadi ada scoring untuk menentukan ini derajat ringan sedang berat, ya. Ya, Dan siapa yang bisa kasih pakai steroid, siapa yang tidak. Ada, ya. Termasuk salah satunya di basisnya ada nanti perokok, ya, oke. smokers, ya. Itu juga juga menjadi peran yang penting karena perokok itu bikin resisten, ya, bikin resisten pengobatan tiroid masalahnya. Nah, jadi itu untuk terapi methylprednisolone, steroid dosis tinggi, memang itu salah satu terapi GO, ya. Nah, nanti berapa kali siklusnya dan berapa kali ininya ya tentu nanti diprogram oleh dokternya. Baik. Gitu ya, karena tiap orang beda-beda. Ada yang pakai tablet, ada yang pakai IV injeksi, dosisnya Ya, pun beda-beda, ya. Kalau orang ada diabetes kan ya tentu kita harus siap-siap insulin, karena gula pasti akan naik, ya. naik roller coaster udah tinggi sekali tuh. Nah itu gambaran sekilasnya, ya, Oke. gitu. Nah, Dok, ini tadi sudah terjawab ya yang tentang moon phase juga. Ada Ya, pertanyaan yang sedikit menggelitik, yaitu ketika seseorang itu sudah diablasi gitu ya, dan memang matanya menonjol pada sebelum ablasi, apakah setelah ablasi bisa sembuh, Dok? Maksudnya matanya ya, kembali dengan normal. ya. Nah ini masalah reversibilitas, ya. Jadi reversibilitas itu artinya yang tadi menonjol, kita disebutnya ophthalmus. Ya, ophthalmus itu ada yang namanya menonjol. Baik lagi, ini juga banyak dipengaruhi oleh banyak faktor, ya. Jadi nggak semua yang habis treatment itu bisa matanya normal balik, Mm-mm. ya. Karena gini, karena otot yang membesar sama aja kayak ngomong lehernya saya udah grave, sudah besar, Ya, udah selesai pengobatan 2 tahun, bisa nggak sih balik, dok? Ya kan, kebanyakan nggak bisa. Kenapa? Karena sudah terbentuk jaringan di situ. Ini udah oh, membesar, ya. Ada kalau mau ngilangin ininya ya operasi. operasi. Itu atas indikasi estetik, bukan atas Ya, indikasi terapi. Enggak, dokternya nggak akan pernah iya. suruh operasi, kecuali Anda minta. Ya, aduh ini gede, dok. Nggak enak. Ya, kebelah plastik, operasi. Ya selesai, ya. Nah, ini jahitannya juga bisa nggak ada bekas dan sebagainya, ya. Jadi kalau operasi pada penyakit Graves itu untuk ini ya, untuk Tadi leher ada itu indikasi sifatnya tertentu itu ya, estetik. Dok. Betul, termasuk indikasi tertentu, ya. Nah, untuk mata salah satu terapinya juga ada bedah rekonstruksi atau operasi, ya. Hmm, Jadi mata yang menonjol ke depan, udah nggak ya. respon dengan steroid, udah radioablasi, ya, udah bikin hipo, masih aja nonjol terus. Nah, itu bahas ke dokter matanya. Itu akan beberapa treatmentnya, salah satunya adalah operasi, ya. Jadi Nanti coba ditarik ke belakang. dibahas ya Nanti spesifiknya itu bahas ya. ya, nanti ke dokter mata lah, ya. Nah, ini cuma gambaran sekilasnya aja, ya. Oke. Baik, Dok. Ini juga ada pertanyaan, Dok, tadi ketika eh, Juli didiagnosis hipertiroid, kemudian lehernya itu sebetulnya tidak membesar, Dok, dan USG tiroidnya itu tidak ada pembengkakan yang serius gitu ya. Jadi ukurannya masih normal, akan tetapi matanya sudah terlihat buram gitu, Dok. Jadi mungkin golongan yang mild ya, Dok ya. Nah, apakah itu bisa langsung diminta ke dokter mata atau tetap ke dokter endokrin saja? Oh iya, ya intinya sih kalau udah ada gangguan mata bahkan sampai buram, buram itu kan berarti sudah mengganggu visus, ya. Nah itu harus dievaluasi dulu itu burumnya karena memang ada minus atau ada plus atau Ya, silinder atau memang masalah terjadi gangguan saraf karena GO-nya, karena Graves-nya, nggak selalu karena tiroid kan itu, ya. iya, Nah jadi artinya kalau Anda sudah ada gangguan di penglihatan, yaitu gangguan visus namanya, itu iya, udah harus ke dokter mata, udah harus. Ya udah harus ya. Jadi saran saya sih lebih baik itu pasien tersebut periksa ke ya. dokter mata. Ya. Mm-mm. Oke, Dok, ini juga ada pertanyaan yang mungkin mewakili teman-teman semua. Ketika sudah Ya.
free T4-nya normal, TSH-nya normal, dari hipertiroid, atau mungkin ini Graves juga bisa. Langkah selanjutnya bagaimana, Dok? Ya, itu saya bilang, kalau kalau kita memang lihat ini pasiennya Graves ya, Graves disease ya, itu berarti kita harus maintain dia TSH dalam jangka panjang. Ya, jadi harus, dokternya akan evaluasi minum obat dari kapan, TSH-nya mulai normal per kapan, ya, dan akan dijaga terus sampai 1,5 sampai 2 tahun. Itu, ya. Kemudian pas terakhir treatment, kalau bisa cek TRAB, kalau udah negatif itu stop aja obatnya, ya. Karena apa tuh? Karena ya nggak ada guna juga panjang-panjang treatment kalau misalkan TSH udah normal, TRAB udah negatif kan udah remisi gitu. Jadi ya harus tahu itu berapa lama minum obat, kemudian statusnya sekarang kondisinya tiroidnya seperti apa ya, gitu. Ya, baik. Oke, Dok. Kalau Nah, Juli sih masih lama ya, Juli ke sekarang baru 6 bulan ya, enggak ya, ya gitu ya. 5 bulan 5 bulan ya, masih panjang tuh ya, jalan, masih panjang. Sabar-sabar ya, bisa sampai 1,5 sampai 2 tahun. tetap Iya. harus, meskipun istilahnya normal, tapi masih dalam istilahnya waktu target terapi, berarti tetap monitoring terus ya, Dok ya? Monitoring, iya betul betul. Karena gini, karena waktu tes normal, misalkan anggap ya, anggap ini pasien pakai Tyrosol ya. Dia dengan Tyrosol 10 miligram dari Juli nih, sekarang Desember ya. Sekarang T4 tesnya normal per Desember ini 5 bulan dengan Tyrosol 10 mili ya. Nah, kemudian apakah saya harus minum 10 miligram 10 mili tiap hari sampai 1 tahun tanpa lab? Nggak bisa ya. Jadi Anda harus ikutin di buku ditulis bahwa kita harus periksa TSH 6 sampai 8 minggu. Artinya waktu Anda cuma 1,5 sampai 2 bulan. Paling lama Ya. itu Indonesia suka nawar-nawar tuh Indonesia. Iya, Dok 3 bulan ya, dok 3 bulan. Nggak ada di buku 3 bulan. Tapi ya sudahlah, karena banyak 1-2 hal ya 3, bahkan BPJS 6 bulan. Saya juga bingung jadinya. Nah, kalau di buku itu 6 sampai 8 minggu. Kalau Anda bisa pantau di situ, Anda bisa berubah tuh. Ya, misalkan, TSH-nya kok naik sih? Nanti Februari ya, cek darah dengan 10 mg per hari. Artinya apa? Artinya Februari itu Anda harus turun dosis, bukan 10 mili. Itu harus ke 5 mili berarti turun. Kalau Anda terusin 10 mili sampai tahun depan ya jadi hipo. Yang ada berat badan connect terus ya. Kalau saya agak lambat mikirnya ya. Nah, itu semua jadi hipotiroid dah jadinya. Nah, gitu. Gejala Jadi hiponya langsung kelihatan ya, Dok ya? ya kelihatan. Jadi itu karena obat. Apakah Graves bisa hipo? Graves ini tidak akan pernah bisa hipo. Yang bisa bikin hipo itu ya obatnya. Itu. Iya, Graves nggak pernah hipo. Pas saya pernah, itu ini bisa hipo nggak sih? Nggak bisa. Itu yang bikin hipo tuh obatnya. Sekali Anda stop obat ya dia naik lagi. Gitu. Makanya kenapa harus dipantau, monitor, lab 6 sampai 8 minggu, dan kita pantau sampai 1,5 sampai 2 tahun. Seperti itu ya. Oke, Dok. Nah, Dok, ini ada pertanyaan juga tentang RFA tiroid. Apakah bisa mengobati Graves disease? Ya, RFA atau radiofrequency ablation, ya singkatannya ablasi radiofrekuensi. Itu seperti masukkan jarum, ya, jarum set ke sini, kemudian dibakar, ya, kayak kita bilangnya solder ya dulu ya waktu kita sekolah ya ke teknik elektro tuh ya. Nah itu bukan pada kasus Graves. RFA itu khusus spesifik pada kasus nodul, ya, nodul tiroid atau benjolan tiroid. Nah, ini tentunya ada beberapa kondisi lah kapan kita RFA ya. Misalkan pasien cancer, nodulnya udah kita biopsi, kanker, nggak mau operasi, ya. Ya daripada diemin dia berkembang terus ya kita RFA, kita matiin tuh cancernya, jadi dia mengecil. Ya itu salah satu modalitas dari RFA atau benjolan jinak. Pas biopsi ya FNA jinak. Tapi takut pasiennya, aduh ini kok kan berubah bisa ya, namanya semua benjolan bisa berubah anytime dari jinak bisa berubah ke cancer. Aduh gimana caranya, tapi saya nggak mau operasi ya, di RFA dihancurkan ya, dibakar, istilahnya dibakar. Nah Graves itu memang pada beberapa kasus bisa ada nodul, bisa ya, tapi nodulnya itu di bawah 1% lah cancer ya, jadi basically nodulnya nggak bahaya basically ya. Tapi itu harus evaluasi tetap ya. Semua nodul itu harus kita evaluasi, harus kita biopsi. Nah, jadi pasien Graves itu tidak ada tempatnya RFA. Karena pembesarannya itu diffuse ya. Dia pembesarannya itu barengan ya. Kita sebutnya struma diffusa. Nah, maka dari itu treatmentnya adalah tablet atau radioiodaniodium atau operasi. Nggak ada RFA pada Graves. Ya, pada kasus khusus saja yang ada nodul. Itu pun kalau kasus khusus lah ya. Oke.
Oke dok, berarti untuk kasus-kasus tertentu saja ya dok ya yang bisa Betul. RFA dan Ya, memang ada nodulnya, harus ada ya nodul. dari nodulnya ya dok ya. Dan kalau Mm-mm. misalkan sudah hasil biopsinya ternyata kanker gitu ya, suspek Hmm. kanker, berarti ya ada mungkin Option bisa lah. ya option untuk RFA, cuman itu nggak jadi option yang ini ya, yang Ya, pilihan yang utama gitu ya. utama. Oh, enggak, tetap tetap kayak kanker, Oh nodul tetap kanker, harus dioperasi operasi, ya kalau kanker ya. operasi. Bahkan Oke, nodulnya cuma satu gini, stupid ya, misalnya di kanan nih. oke, Kalau kita biopsi dia cancer, mau papillary, medullary segala macam, angkat semua, nggak ada oke. ampun. Bukan di kanan yang ada benjolan ini doang, semuanya akan diangkat sama dokternya. Jadi ya udah pasti hipotiroid lah. Ya karena emang treatment cancer ada kita angkat semua, ya, Oke. angkat semua. Ya memang sih ada beberapa pertimbangan, ya ada beberapa kasus. Ya ini aja, itu dokter benar-benar memastikan yang sisanya bersih, ya. Ya. Tapi ya protokol kita karena chance kekambuhannya tinggi, ya, daripada operasi 2 kali 3 kali ngapain juga, ya operasi semua biasanya diangkat semua, gitu ya. Oke dok, nah Hmm. ini terkait dengan operasi ya dok ya, ada pertanyaan juga yang kurang lebih sama ditanyakan sama teman-teman di kolom komen. Nah ketika sudah ini ya dok masuk kategori yang Graves dengan mata melotot, dengan gangguan pada Graves, gangguan mata pada Graves, tapi harus operasi. Nah apakah ada resiko-resiko yang mungkin terjadi ketika sudah dioperasi atau diangkat itu? Eh, Basically sih kalau kita angkat semua grafts untuk yang operasi udah pasti hipo kan ya. Iya. Udah pasti hipotiroid, itu konsekuensinya, bukan komplikasi. Itu komplikasi, konsekuensi kita angkat semua pasti hipotiroid. Nah selanjutnya Anda minum tiroksin ya. Nah kalau komplikasi khusus sih nggak ada ya. Paling komplikasi bedah lah. Kadang-kadang kan takutnya kan kena pita suara jadi serak ya, dan sebagainya ya. Tapi itu juga kecil sih tergantung operatornya ya. Sejauh ini sih pasien-pasien saya sih ya so far sih nggak ada masalah khusus sih, memang ya. Nah, Mm-mm. berarti kalau Nggak apa-apa. istilahnya habis operasi dok, tapi matanya masih belum sembuh gitu ya, masih menonjol. Kan tadi ada case bahwasannya Bisa, Grace iya. tetap harus di refer atau dirujuk ke dokter mata ya berarti. Kalau terganggu sih, karena gini, karena kalau ini kan di kita sebutnya sel ini ya, sel otot mata ya, otot Iya. mata ya. Jadi smooth muscle cell atau ada fibroblast di sana ya, sel-sel yang menyebabkan pembesaran otot mata. Nah, itu kalau sudah membesar, mengecilnya susah sekali ya, susah. Bisa menetap ya, walaupun ini udah diangkat, dioperasi. Ini dua hal yang tidak berhubungan masalahnya Iya, ya. iya. Yang itu angkat tiroid, yang matanya nggak dioperasi kan beda Betul. cerita ya. Iya. Sudah Obat batin ya terstimulasi, istilahnya. benar, dia sudah membesar. Ya, artinya ini kalau mau dibuat hipo pun, ya nggak ngaruh, nih udah membesar ya membesar aja ya. Oke. Maka dari itu kenapa ada terapi steroid, ada Khusus ya. terapi Betul. operasi, ya dan sebagainya ya. Baik. Dan perlu diingat teman-teman ya, pasien GO ya yang aktif ya, dan dia sifatnya moderate severe, diingat nih ya. Harusnya dokternya ingat sih, aku jadi pasien ingat. Nggak apa-apa, biar belajar bareng-bareng ya. Saya Iya, biasa ngajar oke. mahasiswa soalnya. Ngajar mahasiswa Mungkin saya kalau bilang gitu. kondisinya kurang lebih hampir sama ya dok, gimana? Iya, betul. Ya intinya gini, kalau Anda pasien GO, dokternya udah klaim ini GO-nya moderate severe, ya, Iya. itu kontraindikasi, ya, kontraindikasi untuk radioablasi, nggak bisa, ya, untuk Anda menjalani radioiodine nggak bisa, ya. Kenapa? Waktu radioiodine, oh itu bisa parah ya, karena radioiodine ini akan banyak dirusak, ya. Tiroidnya kan akan dirusak terus, banyak dirusak lah karena yodium Iya. kan, otomatis T4-nya akan tinggi. Dalam darah akan tinggi semua ya karena rusak selnya. Iya, Nah yang rusak betul. ini bisa stimulasi mata, dia bisa progresif, kerusakan mata lebih cepat lagi. Nah maka dari itu untuk radioablasi hanya diizinkan ya umumnya pada kasus yang mild GO, yang mild ya, itu masih bisa ya. Itu pun habis tindakan habis radioiodine, beberapa studi bilang kasih steroid Iya. untuk menjaga supaya matanya nggak terstimulasi ya, melototnya lebih Iya. berat. Tapi kalau moderate severe, setahu saya sih kontraindikasi ya. Nanti coba bicara dengan dokter Valen coba ya kalau ada Oke. update terbaru. Untuk Oke. radioiodine ya. Kalau Iya, untuk ini obat juga tablet nggak ada masalah, mau operasi nggak ada masalah juga, nggak ada masalah ya. betul dok. Wah ini juga pengetahuan yang baru ya, di mana memang Hmm. tidak boleh mengambil keputusan tergesa-gesa ya dok ya. Ya, Harus dan dipelajari. sebaiknya Ya, ya
dan juga tim. kondisinya itu masuk ke dalam derajat yang mana, karena tidak Betul. serta-merta nanti pasien GO atau pasien dengan gangguan Graves' disease dengan mata menonjol itu tidak bisa langsung di radioablasi gitu ya, kecuali memang masuknya ke derajat yang masih mild gitu ya dok ya. Ya, ya tentu. Nah, untuk tindakan ini pun kita harus izin. Saya selalu kalau gini-gini saya izin ke dokter mata dulu. Jadi saya buat surat izin dokter mata, boleh nggak pasien saya di radioablasi dengan kondisi GO seperti ini. Jadi makanya itu kenapa multidisiplin tim itu penting, ya. Jadi endokrin atau kita bicara tiroid ya, itu multidisiplin ya. Jadi ada dokter bedah, dokter radionuklir, dokter mata di situ ya. Udah harus ada ya. Dan memang sejauh ini karena Graves itu tipenya autoimun, maka dokter utamanya, DPJP-nya atau dokter utamanya itu dokter endokrin. Dokter endokrin yang akan merefer kamu ke mata, kamu saatnya ke bedah, kamu saatnya ke radionuklir, ya. Nah, banyak teman-teman kesian ya bukan kesian ya, mungkin bingung kemana, leher gede, ke bedah dulu, gitu. Ya bingung kan? Nah, dokter bedah, kok ini ke saya? Ya akhirnya balikin lagi ke endokrin, muter-muter aja jadinya. Soalnya juga mungkin dokter endokrin tadi dokter bilang yang di awal, dokter endokrin dikit juga, ya betul. Dan masa benjolan, aduh ini kan gede ya, benjolan ke bedah deh. Ya beberapa di bedah ya itu jadi hipo aja sih, jadi hipotiroid ya. Karena satu treatmentnya memang operasi kan nggak salah juga. Selalu ada tiga modalitas terapi, ya itu bisa pilihan. Terkait dengan pertanyaan yang lain, mungkin dengan topik tadi ada juga, dok, kapan bahas tentang Graves' disease dengan olahraga atau hipertiroid dengan olahraga, tantangan mantan, boleh nanti buat aja. Nuklir. Kita akan bridging bahwa ini menjembatani ini pertanyaan-pertanyaan di next live chat karena ini akan spesial ke gangguan mata. Mungkin nanti juga akan undang lagi Dokter Indra untuk bergabung di spesifik topik yang tadi ditanyakan ya dok ya dok. Olahraga kebetulan juga Dokter Indra ahlinya nih. Ya supaya hidup sehat aja. Iya. Nah ini juga saya langsung undang Dokter Valen dulu ya dok ya, nanti Dokter Indra bisa bergabung lagi untuk closing. Terima kasih sekali Dokter Indra. Ya, mari. Ya. Oke teman-teman, saya akan undang Dokter Valen untuk hadir dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tadi ada pertanyaan tentang Graves' ophthalmopathy, yaitu gangguan mata pada Graves. Nah, ini juga ada perbedaan tingkat GO-nya itu spesifiknya bagaimana. Nah, sekarang akan dibahas oleh ahlinya, yaitu dokter spesialis mata yang sudah kita nanti dari tadi. Selamat datang Dokter Valencia, spesialis mata di live. Halo, selamat malam Mbak Astri. Selamat malam. Dokter tadi sempat menyaksikan live kita dengan Dokter Indra? Pasti dong, nonton. Iya, seru banget dok, ternyata pertanyaannya. Iya, nggak sempat banyak pertanyaan ya. Banyak sekali dan memang kaitannya dengan gangguan mata atau Graves' ophthalmopathy sendiri itu wow ya, ternyata saya malah baru tahu update-update-nya. Saya akan sedikit membacakan tentang profil Dokter Valencia. Beliau adalah ophthalmologist atau dokter spesialis mata yang berpraktik di Jakarta Eye Center di Kedoya. Kemudian di Tambora, kemudian di Cinere ya dok ya, ini di Jakarta semua ya dok ya? Iya, kebetulan Jakarta. Iya, oke. Nah, itu profil singkat dari Dokter Valen. Nah, ini tanpa panjang lebar lagi, mungkin dokter bisa menjelaskan singkat sedikit aja tentang seperti apa sih gangguan mata pada Graves' disease. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Dokter Valen. Oke, terima kasih ya Mbak Astri buat perkenalannya. Selamat malam teman-teman Pita Tosca, terima kasih buat kesempatannya. Nah, malam hari ini spesial kita akan bahas tentang apa-apa sih yang harus diketahui tentang Graves' ophthalmopathy atau Graves' orbitopathy. Slide-nya bisa ditampilkan? Nah ini dok, sayangnya kita nggak bisa menampilkan karena ini tampilan baru dari live Instagram, kok jadi nggak bisa tampil gitu. Oke. Tapi dijelasin secara singkat aja teman-teman mungkin bisa. Ya, sebenarnya sih tadi udah banyak juga sih dibahas sama Dokter Indra, tapi ini aku coba bahas dari sisi dokter mata. Nah, tapi tadi ada beberapa yang sebenarnya harusnya diteranginnya pakai gambar, jadi lebih kebayang. Ya udah nggak apa-apa. Ada contohnya gitu ya dok ya? Iya. Nah, menampilkan tapi dari tadi juga nggak bisa dok. Udah bisa ya? Udah apa-apa.
Nah, Graft ophthalmopathy itu tadi penyakit autoimun ya yang terjadi akibat adanya antibodi di dalam tubuh kita yang berikatan Lebih dengan kebalik. reseptor TSH. Sebenarnya utamanya itu reseptornya itu ada di kelenjar gondok ya, di kelenjar tiroid. Namun ada juga ditemukan di jaringan seperti sel lemak atau jaringan otot atau jaringan ikat lainnya yang berada di belakang bola mata atau kita sebutnya retroorbita. Ketika antibodi ini ketemu sama reseptornya, dia akan memulai satu proses apa ya yang panjang ya. Proses ini melibatkan contohnya proses inflamasi atau proses peradangan. Terus juga dia menyebabkan munculnya satu protein yang disebut glikosamiноglikan yang sifatnya tuh suka sama air, jadi dia menarik air. Kemudian dia juga menyebabkan seperti sel lemak atau sel otot itu berkembang atau bertumbuh di luar dari kebiasaannya. Sehingga apa yang terjadi itu semua bertumbuh dengan atau berkembang dengan cepat ya. Jadi tadi yang disebut sama Dokter Ida kayak hiperplasi, hipertrofi itu terjadi semua di belakang bola mata. Nah, yang kita harus bayangkan adalah bola mata kita itu dilindungi oleh jaringan tulang ya, yang sifatnya tuh udah fix, udah segitu aja. Apalagi kalau kita udah dewasa, jadi nggak bertumbuh lagi. Nah, apa yang terjadi di dalamnya ini bisa menyebabkan tekanannya tuh tinggi banget di dalam belakang bola mata. Dan yang paling kita khawatirkan itu ada penekanan di saraf optik atau saraf yang membuat kita bisa melihat dengan baik. Jadi saraf yang menghubungkan antara bola mata sama otak ya. Nah, itu nanti yang kita bahas kondisi yang severe atau yang beratnya dari Graft ophthalmopathy. Nah, tapi gejala-gejala lainnya tuh bisa tadi yang disebutkan matanya jadi menonjol gitu ya, kelopaknya jadi kebuka, ketika nutup matanya nggak bisa ketutup sempurna. Nah, kondisi Graft ophthalmopathy ini dari penelitian itu ditemukan bisa 30-50% dari pasien dengan Graft disease. Jadi memang salah satu yang gejala ekstratiroid gitu ya di luar dari tiroid seperti hiperpalpitasi atau berkeringat itu adalah gejala pada mata ya. Nah, tadi kan Dokter Indra bilang pasien biasanya bisa datang salah gitu, datangnya ke dokter bedah dulu. Nah, kadang-kadang saya juga bisa temukan pasien yang keluhannya karena keluhannya dari mata, dia datangnya ke dokter mata dulu. Jadi dari saya ada kecurigaan ke arah hipertiroid, baru aku rujuk ke dokter endokrin gitu. Jadi ketemu juga nih kasus yang kayak gini gitu ya. Nah, kondisi ini juga terjadi lebih sering pada wanita dibanding pada laki-laki. Ya, unfortunately bagi kita para wanita. Karena kejadiannya bisa sampai 16 dibanding 3 gitu loh per 100.000. Jadi memang banyak banget. Tapi sekalinya terjadi pada laki-laki, biasanya gejalanya jadi sangat berat gitu ya. Nah, tadi kan Dokter Indra juga bilang ada ringan, sedang, berat ya. Nah, itu dokter mata sendiri punya beberapa scoring yang kita pakai untuk menilai apakah kondisinya Graft ophthalmopathy-nya ini ringan, sedang, atau berat, atau bahkan tadi yang sight threatening atau yang mengancam penglihatan. Ya, kalau ringan itu contohnya dia kelopaknya tuh mengalami kayak ketarik gitu ya. Jadi kayak matanya kayak menonjol gitu, kayak melotot ya. Tapi kurang dari 2 mili. Jadi tidak terlalu terlihat. Ada ukurannya ya, Dok ya. Iya, jadi memang harus diukur. Makanya harus dicek langsung ke dokter mata. Nggak bisa hanya lewat keluhan aja atau gejala. Terus juga biasanya matanya menonjol, tapi tidak boleh lebih dari 3 mili dibandingkan populasi normal. Dan diplopia atau double-nya, ya kadang-kadang pasien ini juga mengeluh double. Double itu artinya melihat satu benda jadi 2. Nah, double ini khas karena kalau ditutup satu mata, itu double-nya hilang. Jadi, double-nya itu hanya ketika dia melihat dengan 2 mata. Double ini pun terjadi karena posisi bola mata yang tidak simetris. Jadi, salah satu lebih naik, atau salah satu lebih keluar, atau lebih masuk ke dalam. Ini juga terjadi akibat tadi yang aku cerita, jaringan ototnya itu mengalami pembesaran yang nggak simetris, gitu. Jadi, keangkat. Jadi, dia ngelihatnya kayak 2 arah yang berbeda. Nah, kalau pada yang derajat ringan, diplopianya ini sesekali aja, jadi nggak terus-terusan ada. Nah, kalau udah terus-terusan ada, berarti termasuknya ke gejala yang udah moderate sampai severe. Terus gejala lain ya, yang khas adalah kalau nutup mata itu tidak bisa tertutup secara sempurna, gitu. Nah, sebenarnya ini agak-agak berbahaya, mengapa? Karena kalau
Sorry dok, Jadi kayak nggak kalau tersulut. kalau 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 merem itu masih ada tersisa nih, Oh kelopak gini ya. matanya nggak bisa ketutup full. Oh, Jadi bola matanya masih kelihatan. masih kelihatan ya putih bawah gitu ya dok. Mm-mm. Oh, Nah, yang bahaya itu kalau dia ngangkatnya itu tinggi sehingga kornea kita atau bening mata kita itu terlihat. Nah, itu yang disebut iya dengan benar. corneal exposure ya. Oh, Berbahaya lagi kalau tidur. Jadi sebenarnya harus dicek juga pas waktu tidur. Jadi harus ditanya tuh ke orang yang tidur bareng sama pasiennya, misal iya iya. suaminya atau istrinya. Kalau lagi bobo, matanya kebukanya besar nggak gitu? Karena kalau besar, bayangin dalam beberapa jam tidur itu bagaimana keringnya gitu loh, matanya itu kan kebuka terus kan Oh, jadinya kan. nah itu Dan kalau biasanya kalau dibiarin anak kecil kan suka gitu dok, kayak matanya nggak terlalu tertutup gitu. Harus selama tidak ditutupkan terlihat selama tidak terlihat yang bagian korneanya atau bagian korneanya bening yang hitam matanya ya itu dok. nggak apa-apa. Jadi kalau kelihatannya cuma yang putihnya, konjungtivanya masih oke, masih fisiologis disebutnya. Iya Tapi iya. pada graph ophthalmopathy ini kejadian Sampai lagophthalmus atau korneanya ya dok tidak ya, tertutupnya, kelihatan gitu ya. bisa sampai kelihatan Oh. korneanya. Nah itu berarti Dan ini kategorinya masuk apa dok? itu termasuk yang berat ya, sedang Oh berat. berarti udah Dan severe ya. dan kalau dibiarin bisa sampai terjadi infeksi pada kornea, bahkan sampai berlubang korneanya ya. Itu kita juga sering mengalami kasus seperti itu gitu ya. Jadi agak terlambat untuk datang ke dokter matanya. Itu beberapa hal yang gejala-gejala yang bisa dialami pada kasus graph ophthalmopathy. Yang nggak kalah pentingnya, tadi kan aku sempat cerita tentang penekanan dari saraf optik ya, saraf Iya. yang membawa pesan dari bola mata sampai ke otak. Nah, pada setiap pasien dengan graph ophthalmopathy wajib dilakukan pemeriksaan visus. Jadi harus lihat baca-baca tuh. Kalau memang Iya. pasiennya ada kelainan minus atau silinder atau plus ya dengan kondisi penggunaan kacamata harusnya tetap bisa melihat sampai 100%. Nah, biasanya Iya. kalau ada penurunan kita udah mulai warning. Dan yang tidak kalah penting juga penglihatan warna. Jadi nggak hanya mengganggu penglihatan, tajam penglihatan, tapi juga penglihatan warna, terus kontras sensitivitas, artinya di ruangan yang lebih gelap atau tulisan yang lebih samar-samar itu harusnya tetap bisa terlihat. Dan juga gangguan lapang pandang. Artinya lapang pandang tuh artinya gini Mbak Astri. Jadi kalau kita lihat ke depan, harusnya apa yang terjadi di pinggir-pinggir kita itu tetap bisa terlihat. Nah, pada Iya. pasien dengan penekanan dari saraf optik, bisa terjadi ada gangguan lapang pandang. Jadi any of gangguan tadi yang aku sebutin, itu kita sebutnya udah yang severe gitu ya, udah yang Iya. sight Iya. threatening. Nah, tadi setelah tahu gejala, tanda ya, sekarang terakhir mungkin pengobatannya ya. Iya. Pengobatannya ini sayangnya kasus graph ophthalmopathy ini tidak bisa dicegah. Jadi kalau pada kasus sudah terdiagnosis graph, itu kita nggak bisa cegah dia tiba-tiba bisa terjadi graph ophthalmopathy. Caranya gimana? Sampai sekarang belum ditemukan caranya ya. Namun Iya. kalau ditangani dengan cepat dan dengan baik, hasilnya itu bisa baik. Ya, yang pertama yang harus dilakukan kalau masih merokok ya, atau masih menghirup asap rokok, jadi second hand smoker atau perokok pasif Iya. itu harus stop karena sudah ada penelitian bahwa derajat keparahan graph ophthalmopathy itu berbanding lurus dengan dosis menghirup asap rokok. Dan Yang kedua, tadi nggak disebut boleh, resisten itu ya dok ya. iya betul, dan nggak boleh melihat UV langsung, jadi harus pakai kacamata hitam kalau Kacamata keluar hitam. rumah. Terus kalau bobo, kalau tidur itu posisi tidur kepalanya juga harus tinggi, jadi harus bantalnya 3 atau posisinya 30 derajat dari badannya. Nah, tadi yang nggak kalah penting, tadi dokter Indra udah bilang kondisi fungsi tiroidnya itu tadi fungsi hormonal FT4-nya dan TSHS-nya juga harus optimal ya sebaik mungkin. Nah, pada kasus yang ringan tadi udah sempat disebut sedikit sama dokter Indra bahwa akan diberikan obat tetes mata yang sifatnya pelembab. Ya, biasanya karena ini akan diberikan jangka panjang, maka disarankan yang tidak mengandung pengawet obat tetesnya. Dan kasus suatu pasiennya tidur, kalau memang bisa ditutup kelopaknya, bisa pakai plester kulit, atau juga bisa menggunakan gel di matanya. Jadi kondisi yang kebukanya itu tertutup dengan gel pelembab matanya ya. Nah, pada kondisi yang sedang dan berat, tadi seperti yang disebutkan dengan dokter Indra, biasanya akan dimulai pengobatan steroid
Nah, steroid ini memang banyak versi. Ada yang kasih minum oral, ada yang kasih steroid IV, intravena. Kalau saya sendiri, saya masuk ke golongan yang ikut Eropa dan absorb. Eropa itu Yugogo namanya, kalau absorb itu untuk Asia Pasifik. Jadi mereka itu menganut pemberian metilprednisolonnya secara infus, diberikannya seminggu sekali 500 mg. Dan itu diberikan bisa tadi yang disebutkan biasanya 6 siklus untuk pertama 6 kali untuk satu siklus. Kemudian jadi selama 6 minggu ya, seminggu. Terus abis itu berikutnya diturunkan jadi 250 mg. Nah, nanti setelah 4 kali dievaluasi apakah perlu diberikan lagi atau tidak. Jadi bisa diulang-ulang, tapi tidak boleh maksimum lebih dari 8 gram secara kumulatif steroidnya. Dan pada kasus-kasus yang kontraindikasi pemberian steroid, biasanya saya juga mempertimbangkan pemberian imunosupresan. Nah, ini juga akan bekerja sama dengan dokter internis seperti dokter Indra, ataupun juga dokter yang ahli imunologi. Karena Graves itu bagaimanapun juga adalah satu kondisi autoimun. Ya, kemudian yang kita kenal itu penyakit Graves itu ada disebut namanya kurva Randle. Nah, Randle, sorry. Aku tuh selalu kasih kurva ini ke pasien Graves ophthalmopathy supaya pasien dari awal tahu bahwa penyakitnya itu ada kurvanya. Jadi pertama kurva aktif, kemudian nanti akan melandai jadi kurva yang inaktif atau kurva sudah stabil. Nah, pada kurva yang aktif itu kita biasanya memberikan tadi terapinya steroid pada kondisi sedang berat, kalau ringan hanya cukup obat tetes saja. Dan pada kondisi yang sangat mengancam penglihatan, biasanya steroidnya diberikan 3 hari pertama 1 gram tiap harinya. Nanti kemudian baru per minggunya 500 mg. Nah, namun kalau seandainya mengancam penglihatan, tadi kan aku kasih perumpamaan tuh rongganya tuh udah ketutup. Jadi kalau saya bandingin bayanginnya tuh kayak kalau kita berada di satu ruangan yang pintunya ketutup gitu ya, dan di ruangan itu terus masuk orang. Jadi udah padat banget nih di dalam ruangan. Maka yang harus kita lakukan untuk mengurangi tekanan di dalam ruangan itu adalah buka pintu, bener gak? Supaya lebih luas rongganya. Nah, itu yang dilakukan operasi, disebut operasinya dekompresi. Biasanya dilakukan pada kondisi yang mengancam penglihatan. Nah, jadi dibuka tulangnya, salah satu dinding tulangnya itu dibuka, bisa bagian medial, bisa bagian lateral ya, dioperasi supaya bola matanya tuh agak masuk lagi ke dalam. Jadi rongganya lebih luas gitu ya. Dan juga kalau seandainya tadi yang aku bilang sampai bocor korneanya sampai bolong, itu juga biasanya akan dilakukan tindakan operasi juga ya. Dan apabila kondisinya sudah stabil, tadi yang sudah inaktif, tapi secara kosmetik tadi kan sudah dijelaskan bahwa mata menonjolnya itu tidak akan kembali lagi walaupun kondisi tiroidnya itu udah euthyroid, udah normal gitu ya, atau Graves ophthalmopathy itu sudah remisi. Nah, apabila secara kosmetik mungkin pasien merasa tidak nyaman atau double-nya yang tadi satu benda jadi 2 itu persisten tetap ada, maka biasanya akan dilakukan terapi operasi juga. Nah, terapi operasinya ini bertahap. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama terapi dekompresi yang tadi aku cerita, buka salah satu tulang di rongga mata. Bila dengan terapi dekompresi sudah selesai masalah, ya udah nggak perlu dilanjutkan. Cuman kalau seandainya masih double, biasanya dilakukan juga operasi otot mata, otot bola mata. Dan yang ketiga, bila setelah operasi otot matanya masih kurang cantik gitu ya, menurut pasien, bisa dilakukan juga operasi kelopak gitu. Nah, sebenarnya kalau di foto aku ada contohnya tuh. Matanya membengkak tadi ya dok ya? Kenapa? Itu untuk yang operasi kelopak itu yang untuk kelopak matanya membengkak tadi itu ya dok? Iya, betul. Atau yang kelopaknya nggak bisa ketutup sempurna itu. Baik. Oke, dok. Iya, jadi aku rasa segitulah yang bisa aku sampaikan tentang Graves ophthalmopathy. Mungkin aku balikin ya ke Mbak Astri ya. Iya, terima kasih dokter Valen. Wow, saya jadi ini ya, agak sedikit rasanya itu agak mata soalnya ya dok, kayak penglihatan kita kalau terancam itu gimana gitu. Makanya kita harus betul-betul hati-hati ketika mengobatinya. Nah, ini ada pertanyaan yang ini ya dok ya, sedikit penting sebetulnya, di mana ketika pasien Graves sudah terdiagnosis juga Graves
oftalmopati atau GO. Nah, baiknya apakah ini langsung ke dokter mata atau maksudnya satu-satu atau langsung keduanya gitu dok? Mendatangi dokter Ya, dua-duanya. ya sebenarnya memang penyakit Grave ophthalmopathy ini penanganannya yang paling baik adalah multidisiplin. Jadi beberapa dokter yang terlibat seperti contohnya dokter mata, dokter internis, ya itu perlu bekerja sama. Jadi memang sebaiknya di waktu yang bersamaan kalau bisa ya ke dokter mata juga dan ke dokter internis juga. Karena ya itu tadi dokter internisnya bekerja keras untuk mencapai kondisi euthyroidnya. Kalau dari Iya. matanya yang tadi aku jelasin tergantung dari derajatnya kita akan juga kerja keras juga nih untuk memperbaikinya. Dan tadi yang juga pemberian steroid pastinya kita akan minta izin dulu sama dokter internis ada kontraindikasi Iya. atau tidak. Baik, oke dok. Berarti memang harus multidisiplin nih ya, bareng-bareng untuk menyembuhkannya gitu. Dokter Valen, ini ada pertanyaan tentang iritasi mata dok. Kondisinya hipertiroid dan sudah hampir 3 bulan memakai serum autologus karena salep tidak mempan. Apakah ini kaitannya dengan hipertiroidnya atau Graves' disease-nya ya dok? Oke dok, tadi ada pertanyaan tentang iritasi mata, tentang iritasi mata yang dialami oleh pasien Graves' disease. Nah, sudah pakai serum autologus karena salep tidak mempan. Apakah ini memang pengaruh dari Graves' disease-nya atau bagaimana? Memang kondisi hipertiroid pada umumnya ya juga termasuk penyebabnya Graves' disease itu menyebabkan matanya jadi kering. Nah, pada kondisi mata kering yang sudah nggak mempan lagi pakai obat tetes, ya obat tetes pun itu ada banyak levelnya tuh, dari yang paling ringan sampai yang berat ya. Nah, kalau seandainya sampai kondisi yang obat tetesnya sudah yang advance tapi masih aja ada gejala-gejala mata keringnya, biasanya akan diambil darahnya, kemudian nanti di centrifuge, terus habis itu dapat autolog serumnya. Nah, itu yang dipakai untuk diteteskan di matanya. Ya, ya itu memang itu bisa jangka panjang. Biasanya satu kali ngambil darah itu kita bisa pakai untuk bikin 1 bulan obat tetesnya. Karena kan ya tanpa pengawet juga memang 1 bulan harus dibuang. Nah, bahkan kalau sampai obat tetes juga nggak mempan, ada terapi-terapi lain yang untuk dry eye-nya seperti laser, ya, IPL laser, kemudian juga bahkan bisa sampai dipasang amnion graft di korneanya. Jadi memang pengobatan dry eye pada kondisi hipertiroid itu tricky banget. Ada yang sifatnya mild, jadi dikasih obat tetes yang ibaratnya dibeli di pasaran juga over the counter nggak masalah, itu udah enak. Tapi ada juga kondisi yang berat banget sampai dry eye-nya sampai harus butuh autolog seperti ini. Tapi biasanya seperti yang aku bilang, itu kurva itu sangat berlaku untuk semua orang. Kurva yang tadi yang saya bilang aktif itu, biasanya 70% pasien akan di bawah 1 tahun itu akan mengalami perbaikan. Jadi akan terjadi yang stabil. Ya, tapi sekali lagi, walaupun stabil, itu tidak akan kembali seperti semula, seperti sebelum kejadian Grave ophthalmopathy, karena matanya itu sudah terjadi yang tadi sel-sel yang hipertrofi, hiperplasia itu sudah terjadi, bahkan sudah terjadi yang scarring atau yang bekas lukanya itu sudah terjadi. Oke, baik dok. Nah dok, untuk tadi kan dokter sudah memberikan PPT ya, gambar gitu ya, informasi tentang GO ini. Boleh nggak sekalian kita tampilkan nanti dok mungkin di Instagram Pita Tosca sebagai infografis dok, sekalian kurvanya tadi ya dok. Boleh. Supaya teman-teman bisa istilahnya mengerti gitu ya, kondisinya itu seperti apa jika misalkan memang sesuai dengan kondisi tersebut atau ada di kondisi tersebut, bisa segera untuk diperiksa atau tertangani gitu. Oke, nah dok, ini ada pertanyaan, apakah ada kaitannya GO dengan glukoma? Ya, jadi memang karena peningkatan tekanan yang tadi yang aku cerita, salah satunya itu juga bisa terjadi peningkatan tekanan intraokular. Jadi tensi itu nggak cuman ada di tensi darah doang, kita tensi nih, kelihatan 120/80, tapi bola mata kita juga punya tensinya sendiri. Nah, tensi di bola mata itu bisa meningkat memang. Jadi kalau dibiarkan di atas 20 mm eraksa atau disebutnya hipertensi okuli, itu bisa terjadi kondisi yang disebut glaukoma. Nah, glaukoma itu juga
penekanan dari saraf optik yang tadi aku cerita itu, yang nyambungin mata sama otak. Gejala awalnya ya gangguan lapang pandang. Iya. Jadi memang ada hubungannya. Oke, baik. Berarti memang berkaitan ya dan harus segera diperiksakan juga ya. Betul. Jadi itu termasuk salah satu pemeriksaan dasar yang pasti diperiksa kalau teman-teman datang ke dokter mata. Jadi periksa visus yang tadi yang baca-baca dan periksa tekanan bola mata. Baik, oke. Nah, Dok, ini ada pertanyaan yang bagus, Dok. Adakah upaya untuk mencegah penonjolan bola mata yang dapat dilakukan oleh pasien Graves? Nah, jika ada, bagaimana upaya tersebut untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya GO? Tadi hal-hal sederhana yang diketahui efektif. Kalau udah ketahuan matanya agak menonjol dan dokter juga bilang ada grave ophthalmopathy, pertama stop rokok ya, dan hindari orang yang merokok. Jadi jangan deket-deket deh sama orang yang ngerokok, atau ya asap-asap lain yang mungkin asap bakaran sate gitu ya, pokoknya yang sifatnya bisa meningkatkan oksidasi ya. Terus tadi yang aku bilang juga posisi tidur yang agak elevate itu supaya nggak semakin, kan kalau kita tidur posisinya headnya agak di bawah, itu paginya tuh muka kita jadi lebih bengkak biasanya. Gitu ya, Dok ya. Nah, kalau kondisinya kebalikannya, itu biasanya lebih tidak bengkak, jadi tidak menonjol. Nah, tadi juga paparan UV yang berlebihan. Tapi secara umum, saya tidak menemukan ada obat atau misalnya obat tertentu yang bisa menstop penonjolan mata gitu pada grave ophthalmopathy. Kalau memang kondisinya yang udah tadi saya bilang, biasanya ketika diberikan steroid dosis tinggi itu IV, kita berusaha supaya peradangannya itu berkurang dengan cepat sehingga tidak semakin menonjol matanya. Tapi untuk mencegah di awalnya itu yang memang agak sulit. Oke. Agak sedikit tricky ya sebetulnya ya. Cuman ya itu tadi, benar-benar kita harus menghindari ini ya, asap rokok ya, Dok ya. Nah, terkait dengan asap, Dok, ini pertanyaan yang sekilas aja sih, Dok. Kalau misalkan orang Graves, boleh nggak kena asap, maksudnya selain dengan asap rokok atau asap yang berbakar tadi? Misalkan sekarang kan ada yang kayak diffuser, keluar asap juga, atau asap dari kendaraan gitu. Nah, kalau asap diffuser mungkin masih boleh ya. Cuman kalau asap kendaraan memang tidak dianjurkan. Pokoknya asap yang sifatnya bekas pembakaran, jadi kayak ya tadi asap rokok atau asap yang sate gitu ya, itu kan sifatnya bekas pembakaran. Jadi dia terbukti meningkatkan reaktif oksigen species. Makanya tidak dianjurkan untuk kasus-kasus yang grave ophthalmopathy gitu. Intinya yang tadi ya di highlight adalah yang oksidasi itu tadi ya, Dok, ya, bekas pembakaran. Oke, nah kalau dari sisi makanan, Dok, mungkin kan ada diet-diet tersendiri untuk pasien Graves. Nah, apakah ini bisa juga menyebabkan ke GO, Dok? Nah, diketahui pemberian selenium, jadi kadang-kadang di luar negeri itu diberikan multivitamin yang mengandung selenium ya, untuk pasien dengan grave ophthalmopathy. Namun ternyata penelitian ini dilakukan di Eropa yang memang kadar selenium di tanahnya itu kurang. Nah, setahu saya di Asia itu termasuk India ya, penelitian lain dilakukan India, di Asia Pasifik itu kadar seleniumnya sebenarnya cukup di tanah kita, sehingga sayur-sayuran yang dihasilkan dari bumi Indonesia itu sebenarnya sudah mengandung cukup selenium. Tapi tidak ada salahnya kalau pasien-pasien dengan grave ophthalmopathy itu mendapat asupan multivitamin yang isinya ada seleniumnya. Baik. Oke, jadi memang PR juga ya, Dok ya, harus dietnya sesuai gitu ya, jangan sampai salah. Dan memang selenium itu sepenting itu untuk pasien-pasien Graves ya. Baik, nah Dok, ini ada pertanyaan yang mungkin juga ada yang mengalami ketika sudah 1 tahun minum MP dan pakai tetes mata litristimol, family matanya itu bengkak, kemudian menonjol. Apakah minum MP jangka panjang atau lama itu berbahaya, Dok? Ya, jadi memang sebelum ada penelitian mengenai pemberian intravena steroid, itu orang-orang, para dokter mata maupun dokter internis memberikan lewat oral. Namun setelah ada penelitian pemberian steroid dalam bentuk intravena, itu setelah dibuktikan bahwa efek sampingnya lebih rendah dan pasien tuh mencapai tadi kurva landainya itu lebih cepat. Nah, tujuan kita kan itu kan mau mencapai kurva landainya, jadi mengalami remisi lebih cepat.
sehingga matanya nggak semakin menonjol, nggak semakin merah, Iya, nggak semakin double gitu. Jadi memang pemberian yang oral itu sudah mulai ditinggalkan ya karena sifatnya lambat efektivitasnya dan efek samping lebih banyak ya. Dan iya, sudah mulai beralih ke intravena. Tapi mungkin saya paham ada beberapa kasus di mana mungkin tidak ada fasilitas ya. Ya, pada kasus-kasus seperti itu ya oral steroid masih diperbolehkan daripada tidak sama sekali. iya. Tentunya Baik. efek sampingnya ini juga harus diperhitungkan seperti yang tadi Dokter Indra bilang ya, dia bisa meningkatkan kadar gula, terus meningkatkan tensi, terus juga menyebabkan keropos tulang ya. Jadi memang betul-betul harus ya harus bijaksana lah ya dalam mengimbangi resiko dan benefitnya. Baik, oke dok. Ini ada pertanyaan, kemudian gangguan mata pada Graves ini ada progresivitasnya kah? Misalkan dari yang tidak ada eksoptalmus, berapa lama kemudian Mhm. memungkinkan muncul keluhan mata dok pada pasien GO? Iya, eh, sorry, mungkin pada pasien Grave ya maksudnya ya. Karena kalau Iya, sekali pada kita udah pasien bilang Jadi kalau kita sebut pasien grave itu kita Graves. memang perlu kita perlu cek dulu dia udah sampai di level mana, mild, moderate atau severe. Iya, Biasanya kalau kita ketemu di kasus mild itu kita cukup kasih tetes dan tadi ya kondisi euthyroid, hindari paparan asap rokok dan biasanya tidak progres ya. Cuman kalau kita ketemunya udah dalam kondisi yang moderate atau severe ya pastinya gejalanya sudah lebih prominent, sudah lebih kelihatan. iya. Jadi memang udah menonjol matanya. Jadi ya pada kondisi seperti ini kita berikan tadi yang steroid IV untuk mencegah dia semakin progres. Karena kalau nggak diapa-apain pasti makin progres. Iya. Oke, berarti memang harus secepatnya ditangani ya dok ya kalau sudah kayak gitu. Harus secepatnya ditangani. Tadi yang Dokter Indra katakan udah sangat betul bahwa kondisi Grave ini sebaiknya memang dirujuk juga ke dokter mata karena mau tahu scoringnya sudah sampai mana, mild, moderate, severe, atau bahkan sight threatening. Karena kan gejala yang tadi gangguan lapang pandang, gangguan warna itu kadang-kadang suka miss gitu kalau nggak Iya. diperiksa. Mm-mm. Betul. Oke dok. Nah, kan tadi ya terkait dengan makanan ya dok. Ini juga Mm-mm. menyambung pertanyaan tentang makanan. Selain selenium, itu adakah yang lain dok yang bisa istilahnya dihindari oleh pasien Graves? Yang dihindari ya dok ya malah Yang dihindari ya. Kalau Graves atau makanan yang Graves ophthalmopathy. gitu. Kalau makanan yang dihindari sih aku belum pernah baca, tapi ya itu aktivitas yang dihindari yang tadi ya, yang asap rokok Ya, ya. Heeh. Asap rokok, UV secara berlebihan. oke. Nah dok, ketika pasien Graves itu kan memang apa namanya, kalau sudah GO itu kan ada kayak penglihatannya agak sedikit buram, tadi dokter bilang ada terganggu. Nah boleh nggak olahraganya itu agak sedikit mungkin ada olahraga khusus atau memang ya udah olahraga seperti biasa saja gitu? Kalau menurut saya pribadi sih tidak ada restriksi dari olahraga tertentu, tapi mungkin kalau misalnya yoga dengan posisi kepala di bawah, jadi ada posisi-posisi olahraga yang mungkin kepalanya lebih rendah daripada badannya, itu memang bisa memperberat kongesti dari ininya kelopak matanya jadi semakin bengkak. Tapi secara umum olahraga tidak dibatasi. Baik, oke. Nah, dok, ini terkait dengan pasien, ada matanya juga kondisinya +2, kemudian silinder juga, dan saat ini memakai lensa progresif. Ini juga pasien Graves sebaiknya dicek tiap berapa bulan sekali ya untuk seperti itu. Nah, kalau jangka waktu cek berapa bulan sekalinya itu, biasanya saya berdasarkan scoring. Tadi yang Ya, Dokter Indra juga sebutkan, ya, selain scoring yang YouGoGo, yang tadi yang untuk treatment ya. pengobatan steroid, juga ada yang disebut CAS score. Nah, CAS score ini nanti dari CAS score-nya 1 sampai 7 di visit pertama dan 1 sampai 10 di visit yang kedua, itu dia menentukan berikutnya nanti kontrolnya berapa bulan sekali gitu ya. Kalau CAS score-nya tinggi, artinya lagi kondisinya aktif, biasanya kita perlu ketemu pasien cukup sering, ya, bisa 1 bulan sekali. Cuman kalau CAS score-nya rendah, itu bisa dipanjang, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Oke, Mm-mm. baik. Nah, dok, ini ada pertanyaan, kalau mata saya menonjol
sudah menonjol ya dok ya berarti, dan dicurigai Graves tapi TRAB-nya negatif. Itu bagaimana dok? Nah, setahu saya selain TRAB ada lagi jenis antibodi lain yang seperti anti TPO ya. Tapi mungkin dokter Indra lebih paham ya mengenai hal Ya, ini dibanding saya. nanti kita Nanti insight coba bisa ditanya lagi. Tapi memang ada kondisi-kondisi yang TRAB-nya negatif, jadi perlu dicari tahu apakah ada antibodi yang lain seperti anti TPO gitu. Oke, berarti memang harus ini ya dicek kalau misalkan memang TRAB negatif tapi ternyata masih ada gangguan mata, mungkin ada sesuatu yang lain yang harus diperiksa ya dok ya, dan ini harus dikonsultasikan Iya, betul. kepada dokter endokrin yang menangani. Oke dokter Valen, sudah jelas semua pertanyaannya terjawab. Nah kita akan invite kembali ke dokter Indra untuk join, nanti kita bareng untuk closing. Sebentar. Nah, mungkin ada 1-2 patah kata dok untuk teman-teman Pita Tosca yang terkena Graves oftalmopati maupun teman-teman pejuang tiroid yang lain sebelum kita closing dok. Ya, jadi sahabat-sahabat Pita Tosca ini aku rasa luar biasa banget ya, karena berjuang gitu loh ya untuk kasus hipertiroid ya atau hipotiroidnya. Nah, sebenarnya dengan meningkatkan awareness mengenai Graves oftalmopati itu udah sangat baik dengan komunitas seperti ini. Jadi terus bergabung dengan komunitas ini, dan juga ya tadi yang paling penting hindarin asap rokok, hindarin UV berlebih, dan tetap harus cek mata secara rutin dan nurut sama dokter Indra. Ini kebetulan ada dokter Indra. Halo, Dr. Valen. Halo, tadi juga baru ketemu virtual ini ya. Betul Dok, ya. ada pertanyaan yang menggelitik dok. Tadi dokter Valen sempat sangat menyinggung dokter Indra. Ketika kondisi pasien itu memang TRAB-nya negatif, tapi dicurigai matanya sudah menonjol. Nah, lantas bagaimana? Ya, itu pada kasus Graves atau bukan? Pada kasus Graves. Graves. TRAB-nya negatif loh dok. Iya, pada Graves TRAB-nya negatif ada 10% yang negatif pada Graves. Jadi TRAB itu nggak mutlak harus ada pada Graves, maka itu triasnya TRAB bukan masuk trias diagnosis untuk Graves. Jadi 90% pada Graves itu TRAB-nya memang positif ya, 10%-nya negatif. Tapi dia masuk trias yang toksikosis, exophthalmos ya, sama pretibial itu. Ada pemeriksaan lain nggak dok, kayak anti TPO mungkin yang bisa dikerjakan juga? Iya, kita ada pemeriksaan TSI ya, thyroid stimulating antibody, tapi itu jarang diperiksa di Indonesia ya, di luar negeri sih emangnya. Kalau anti TPO sendiri kita lebih gunakan untuk Hashimoto sebenarnya, Hashimoto thyroiditis. Hashimoto. Jadi dan Hashimoto kan bukan gejalanya exophthalmos ya, jadi kita nggak periksa pada pasien menonjol yang TRAB-nya negatif. Tapi ada beberapa memang kasus Graves oftalmopati ini kan memang sebagian besar kan diketahui dari penyakit Graves, tapi dari beberapa laporan kasus itu ada juga yang Hashimoto, bahkan yang euthyroid ya dok ya? Iya, nah itu maksud saya. Iya, bisa. Ya, itu harus dicari mekanisme. Banget ya dok ya. Nah itu pemeriksaannya apa saja dok untuk kondisi seperti itu? Yes, itu sebenarnya jarang sih kasusnya ya. Cuma kalau dari metabolik biasanya kita periksa, kita kejarnya TRAB terus sih biasanya. Tapi kalau pada kasus yang TRAB-nya negatif tapi bukan Graves, itu kita exclude dari GO, itu bukan Graves oftalmopati. Jadi harus dicari penyebab lainnya ya. Tapi kalau misalkan dia masuk kategori Graves tapi TRAB-nya negatif, ya ada salah satunya ATSI itu bisa kita periksa. Tapi Indonesia sih jarang ya, kita nggak pernah periksa itu ya. Di luar negeri itu di lab swasta gitu ada nggak dok? Enggak. Sejauh ini kita periksanya TRAB aja biasanya ya. Makanya hal seperti ini yang agak kita curiga itu penyebabnya dari Graves, tapi bukan ada pada kasus euthyroid itu harus banyak diskusi sama dokter mata memang untuk dicari penyebabnya, apa metabolik, sistemik, atau memang localized, emang hipertrofi lokal ya dari mata ya. Biasanya kalau bukan dari sistemik, dari lokal ya. Biasanya dokter mata juga akan lakukan MRI dari rombongan kita, karena ada beberapa hallmark atau kelainan yang khas untuk
grave, kayak contohnya pembesaran otot yang sifatnya kayak botol Coca-Cola gitu. Jadi kalau pada kondisi yang seperti itu kayaknya klinisnya tuh grave banget, tapi ternyata TRAB-nya negatif, biasanya juga kita akan konsultasi juga sama dokter endokrin. Kira-kira nih bagaimana treatment untuk tiroidnya gitu. Karena aku pernah temuin juga malah yang TRAB-nya negatif, tapi gejalanya tuh khas banget grave disease gitu, exophthalmusnya, gambaran Iya betul, MRI-nya betul. gitu. Iya betul, betul. Iya betul. Makanya itu pasti saya bilang. Makanya TRAB itu bukan masuk kriteria diagnosis Graves, bukan. Iya. Ya, triasnya bukan itu, tapi memang itu salah satu penunjang. Penunjang aja yang kita Iya. pegang bahwa 90% pasien Graves itu TRAB yang positif. Ya, ini terkait banyak faktor sih. Satu, fasilitas kesehatan yang tidak bisa, nggak semua lab kan bisa cek TRAB. Kedua, kedua juga masalah biaya ya. BPJS sudah pasti nggak tanggung lah itu. Terus kedua juga biaya secara swasta juga itu jutaan sih, satu koma ya, 1, jadi cukup besar juga. Jadi kita sangat selektif untuk pasien-pasien yang memang mampu laksana baru kita periksa. Jadi tanpa TRAB pun kita udah bisa diagnosis Graves, bisa. Apalagi udah ada exophthalmus, itu sign yang sangat penting sebenarnya ya. Tapi kalau saya juga pernah ketemu tuh di konsulkan waktu saya PPDS di RCM ya, itu dokter matanya juga emang exophthalmus pasiennya, tapi gejalanya juga mengarah ke Graves. Cuma periksaan tiroidnya semua normal. Jadi TSH, T4 ya itu normal ya. Kita exclude ini bukan masalah tiroid, jadi harus dievaluasi ke penyakit yang lainnya gitu. Nah itu pernah sih nemu juga kayak gitu. Memang. Soalnya ini juga ada pertanyaan lanjutan dok. Kalau kondisinya seperti itu tidak dicek TRAB-nya negatif, kemudian tidak ada follow up lagi update dengan dokter mata, lantas harus kemana lagi gitu dari sisi pasien? Sebenarnya sih kalau untuk ya sorry ini untuk dokter lain dulu deh. Biasanya sih kita nggak akan kalau memang gejalanya exophthalmus kita nggak akan lepas, maksudnya nggak akan bilang ya oke ya nggak ada apa-apa gitu. Akan tetap di-treat sesuai dengan tadi yang scoring yang kita udah ngobrolin bareng-bareng. Ya, yang penting kondisi tiroidnya optimal dan kita memang nggak temukan kelainan yang lain di gambaran MRI-nya seperti kasus kayak pseudotumor orbitan atau kasus kayak ada misalnya tumor yang menekan gitu, jadi menyebabkan exophthalmus gitu. Jadi selama tidak ada kelainan yang lain ya kita akan tetap treat sesuai dengan klasifikasi yang tadi aku jelasin. Iya, tetap harus ditangani ya dok ya. Nah dari dokter Indra sendiri dok, dan ketika misalkan di kota tersebut tidak ada endokrinnya dok, hanya SPPD gitu. Ya, saya rasa sih untuk penyakit Graves atau tiroid ini sudah masuk kompetensi penyakit dalam juga, ya. Udah masuk kompetensi internis, jadi udah harus bisa dokter internis menterapi pasien Graves. Cuman memang kalau bidangnya endokrin kita lebih dalam aja, lebih detail, mungkin lebih agresif juga. Ya, jadi sama kayak dokter Fani tadi bilang kan, untuk mentreatment Graves sebelum jadi komplikasi, salah satunya kan GO. Itu memang treatmentnya harus agresif, jadi harus cepat buat remisi. Makanya saya bilang, saya cuma punya waktu 1 bulan orang lain T4, 6 bulan orang lain TSH. Ya, dan yang bersyukur semuanya rata-rata sih pada berhasil ya. Cuman ketemu di lapangan, banyak kan yang sampai bertahun-tahun juga TSH-nya belum normal. Ya, itu kelihatannya mungkin dari sisi agresivitas treatment aja, ya. Kadang-kadang beda-beda antar dokter gitu. Baik, oke dok. Terima kasih Dokter Indra dan Dokter Valen atas penjelasannya. Mungkin tadi Dokter Indra belum mengucapkan, saya minta tolong untuk sepatah dua patah kata untuk pejuang tiroid dok, khususnya untuk yang Graves disease. Oh iya, saya rasa ya penyakit Graves sebenarnya banyak sekali ya. Ini kesini nih sejak pandemi malah saya lihat makin banyak. Ya mungkin makin banyak pasien saya yang hiper ya, yang hipo memang nggak banyak, tapi yang hiper tuh makin meningkat. Ya saya rasa ini sampai sekarang sih memang dasarnya kan ya sebagian besar kita sebutkan autoimun ya, ditandai dengan terapi itu, walaupun nggak semua bisa periksa. Tapi ada 10% yang memang negatif ya, jadi bukan harus positif ya. Dan juga pemicunya sampai saat ini juga masih banyak tanda tanya sebenarnya. Ya, ya kita bilangnya autoimun ya, genetik ya semua itu bisa jadi memang faktor risiko. Tapi salah satunya stresor juga itu sekarang menjadi faktor yang dominan ya, stresor ya. Jadi
di musim pandemi gini ya nggak hanya Indonesia sih, semua negara juga pada stres ya. Jadi saya rasa pasien kita juga tetap kena imbasnya. Jadi banyak sekali yang muncul Graves dan hipertiroid yang baru. Jadi makin banyak pasiennya, jujur aja sih ya. Tiap hari saya praktek nggak sebanyak sebelum pandemi. Sebelum pandemi saya sih biasa ya. Tapi habis pandemi ini, sejak pandemi ini meningkat yang kasus Graves disease. Nah jadi pesan saya ya, saya rasa kita tetap harus menjaga lah. Ujung-ujungnya apa sih penyakit itu? Penyakit kan terjadi karena pola hidup kita yang nggak sehat ya. Di samping ada faktor keturunan, faktor-faktor yang kita nggak bisa ubah lah. Tapi faktor yang kita bisa ubah, ya kita ubah. Contohnya apa? Pola hidup yang sehat. Ya, tadi Dr. Valen udah banyak sekali bicara ya untuk menghindari asap-asap yang sifatnya oksidatif, oksidan itu penting sekali. Ya, karena itu hal-hal yang nggak hanya bagian mata, tapi juga bisa merusak ke bagian yang lainnya ya. Jadi pola hidup yang sehat, ya teman-teman sekalian, makan, minum yang sehat, cukup istirahat, kurangi stres ya. Dan juga jika memang Anda terdiagnosis Graves dan hipertiroid ya, satu, konsultasikan ke dokter Anda secara yang tepat ya, yang tepat ya, ke dalam hal ini ya kalau nggak internis endokrin ya. Tadi ada pasien saya beberapa kali saya bilang salah ke dokter spesialis mana, akhirnya dioper lagi ke memang ke internis ya atau endokrin. Yang kedua, ikuti dokternya ya. Kalau dokternya bilang kontrol 1 bulan, 1 bulan. Kalau kontrol bilang 2 bulan, 2 bulan ya. Banyak kan yang loss lupa lah segala macam, putus obat. Nah kalau putus obat itu ulang dari awal itu ya. Jadi ada iya, itu kan kayak obat TB aja, obat TB 6 bulan. Terjadi juga gitu. Iya, makanya jadi kalau Anda putus, dokternya udah anggap itu mantan, udah nggak dipakai. Jadi itu yang baru lagi, ya, itu yang baru treatment dari awal lagi. Ya. Kalau dibilang 2 tahun, ya dari awal. Jangan putus. Nah, jadi kedua, obat teratur. Jangan skip, jangan lupa, jangan bolong. Penting, ya. Nah, bedanya metimasol, kabimasol, atau tyrosol itu lebih simple. Ya, once a day, ada yang split cuma 2 kali sehari, jarang lah 3 kali sehari. Tapi kalau PTU ya memang nggak bisa begitu, dia durasinya cuma 6 jam, artinya dokternya akan kasih 3 kali sehari rata-rata ya untuk PTU. Ya kalau apapun itu obat Anda mau PTU, mau tirosol, kabimasol, mekasol segala macam, jangan skip, ikuti dosis teraturnya, jangan skip, dan ya yang terakhir ini penting, kontrol teratur, termasuk lab ya. Kalau labnya terlalu lama ya, kalau terlalu lama nggak bisa ngatur dosis obatnya, ujung-ujungnya Anda nggak pernah bisa revisi dengan optimal. Harusnya 6 bulan itu rata-rata di jurnal udah bilang kok 6 bulan itu remisi TSH karena tiroid itu sudah terjadi TSH normal ya 6 bulan pertama. Kalau 6 bulan sudah dioptimalkan tapi belum juga normal, maka Anda termasuk mungkin kategori yang radioiodine, radioablasi. Itu yang TRAB-nya tinggi. Itu dokternya sudah selektif dari sana, udah kelihatan. Jadi kita bisa menilai ini pasien bakal ke obat oral atau RAI atau operasi. Ya, jadi tetap semangat. Ya, kita punya tim yang ya dokter endokrin nggak banyak 134, tapi kita siap lah. Ya, kapan aja Astri minta juga saya siap untuk edukasi. Ya, dok, terima kasih. Teman-teman dari monitoring itu sangat penting ya dok ya. Penting. Itu yang penting justru. Jadi yang teman-teman yang loss monitoring, loss follow up, itu yang bikin terapinya lama. Itu yang bertahun-tahun sampai 10 tahun lebih, saya bingung ada pasien belum lepas obat. Akhirnya saya selesaikan dalam 6 bulan tuh selesai. Kasihan juga ya lama-lama minum obat. Iya, jadi itu dan terakhir multidisiplin. Ya, jadi dokternya mungkin nggak hanya bidang penyakit dalam, tapi ada rekan dari tim dokter mata, radionuklir maupun tim bedah. Yang kita akan berkolaborasi untuk membantu teman-teman Graves kita ya untuk bisa remisi ya. Itu saya pesan saya ya. Oke, untuk closing bisa bentuk seperti ini para dokter bisa. sebagai wujud perjuangan teman-teman Pita Tosca ataupun pejuang tiroid lainnya di Indonesia. Ya, terima kasih semuanya telah menyaksikan live chat kali ini, live chat yang terakhir di tahun 2020. Semoga pandemi ini menjadi pembelajaran tersendiri bagi kita dan jangan sampai stres tadi ya dok ya, dan jangan sampai loss monitoring. Terima kasih Dokter Indra, terima kasih Dokter Valen atas kesediaannya dalam bergabung dengan live IG Pita Tosca dan memberikan edukasi yang sangat positif kepada teman-teman. Oke, jangan lupa untuk selalu periksa leher Anda karena early detection saves lives.
Oke, semoga ini bermanfaat dan selamat malam semuanya. Sampai jumpa di tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, malam.